keluaran. Coba Kristen yang dari Kan Palu apa? dia sudah apa malu, Jehovah Pak. Gimana mau naik? Kau sudah buat malu-malu mereka. Mungkin yang di bawah itu ya biarkan dia dipermalukan oleh Pak kita blender Dalbo. dulu siapa ini? Si Dalbo ini. Biar kapok dia. Enggak ada, Pak. Pekerjaan. Enggak ada yang mampu blender Pak Dalbo, Pak. Bahkan Pak Dalbo ini, Pak, mempermalukan pendeta di sini. Sepertinya Anda kelas jemaat mengatakan Musa itu mitos, tetapi Anda tidak malu memang menggunakannya referensi yang ada di kitab Musa. Kan aneh. Kalau kita sudah paham ini mitos, sesuatu yang mitos itu Pak tidak nyata. Ketika kau tadi kalau tidak nyata, ngapain dipakai? Kan begitu. Kalau sudah tidak nyata, ngapain dipakai? Tahap 9. Begitu saya tanya, apakah Yesus Ini, mitos? Anda katakan ini. tidak. Hal atau hadisu Tidak katanya. Tidak. Kok tidak? Apa bedanya Musa dengan Yesus? Sedangkan Musa, Yesus itu mengambil ajaran-ajaran dari Musa. Sudah sampai ke kepada Lalu Anda katakan Musa itu mitos. Betul ini. Kalau di gereja, Pak, itu Anda bebas. Karena memang tempat pembohongan kedustaan itu dalam gereja. Makanya Yesus itu mengatakan Yesus itu mengatakan jangan berucap dusta. Karena dia tahu Kristen ini rata-rata pendusta. Ada pertanyaan. Gak bisa kau jawab ini. Jawab dulu itu, Kuclu. Jawab dulu itu. Di mana Musa memperkenalkan Tuhannya itu adalah Yehova. Di mana? Nah, jadi ada pertanyaan nih dari di mana? Jawab dulu itu. Keluaran 3 ayat 15. Sokat saya nggak ada pukul-pukulannya ini. Sama Di mana? Di mana? Tobatlah kau Dalbo, jangan seperti ini kau terus. Aduh, bentar lagi udah mati ah. Ya berdamai lagi. Ya tetapi sebelum kita damai, nama Tuhanmu siapa? Jehovah. Iya, dari mana itu? Keluaran 3 ayat 15. Nama Tuhanmu siapa? Gak ada. Gak apa-apa. Allah. Mana perkenalannya? Itu nama Tuhan saya, Pak. Kalau Yehova, coba dibacakan di mana Musa menyebut Tuhannya itu Yehova. Cobalah kau apa dulu, kau jawab ini. Enggak mau dia baca. Tahap 9. Coba baca. Sudah baca coba. Kepadamu, Di mana Musa menyebut Tuhannya itu Yehova? Pasti bawa ini ya, Bible Batak. Polemik aja ya kau ini. Ya di mana coba kamu baca? Elai lah. Kalau kamu nggak bisa ibunya, nggak tahu dia itu. Elai aja. Elai nggak tahu. Elai coba. Saya kan. Wow, jadi Batak yang lebih tahu. Iya, makanya belajar ke Batak. Orang Batak lebih tahu. Makanya belajar kau Batak dulu. Atau masuk ngapain belajar Batak, Pak? Di sana ada nama ya. Ada guru ini. Ngapain saya belajar Batak, Pak? Mending belajar Ibrani. Jadi Batak itu. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, apa kabar Bang Juma? Terakhir baik Bang. Nyanyi kami ini di Komal si Pandi Ahmad. Masih ingat ya? Iya sip. Iya Bang, silakan Bang. Apa yang didiskusikan ini? Kayak kelihatannya menarik kali nih. Itu aja berulang-ulang udahlah. Aku cuman mampirnya Pak Dalbo tadi udah lama nggak masuk. Iya. Ya, saya kan silakan dilanjut. Enggak usah. Kenapa takut? Nah, itu kan paham lah. Tadi dibahas Tuhannya Musa. Anda mengatakan Musa itu mitos. Kan aneh. Udah. Kenapa malu-malu dengan Pansuma? Pansuma ini baik loh. Iya, kami kemarin terakhir nyanyi loh sama Bang Juma. Oh,
Jadi Musa itu mitos atau bukan? Udahlah jangan dipancing lagi. Takut ya sama Bang Suma? Bukan, nah, bukannya itu. Jadi sebenarnya saya pengen mampir aja, lama nggak masuk Komal Pak Dalbo ini. Itu aja. Wah, kenapa berubah tiba-tiba? Nanti ya. Ini Bang Suma ini baik loh. Iya, saya paham itu. Nanti Musa itu mitos ngerti atau lah kalian bukan? itu apa? Kristen Lan. Kristen Lan lah, naik. Biar saya turun. Nanti terganggu kalian nanti ya. Bukan. Udah paham lah itu, Bang Juma udah paham itu. Saya izin turun. Oke ya, Bang Juma semuanya. Oh, kenapa Iya, lari? Jangan makasih. Pak, jangan begitu. Makasih, Bang. Pahamnya itu kita ya. Sebelah. Biar Bang, beliau mau istirahat kayaknya. Nanti persiapan untuk nyanyi. Tidak semua orang Padahal itu Bang ini, Suma baru datang. Bang Dalbo. Tidak semua orang itu mau digoyang otaknya. Enggak semua. Ada juga orang yang tenang di dalam keterpurukan. Ada juga orang yang menikmati dalam kesendirian. Ada juga orang yang menikmati dalam kesepian. Ada juga orang yang menikmati dalam keramaian. Ada juga orang yang sedang menikmati buayan dan angan-angan dalam janji-janji hitam atau janji-janji alam gaib. Seperti itu Bang Dalbo. Tidak semua orang itu kemudian bisa memaparkan imannya ketika tersentuh dengan akal. Karena kenapa? Saudara kita Laban itu sudah tahu kalau apa yang diimani itu adalah dogma. Dogma itu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ya, seibarat orang yang sudah cintanya itu berlandaskan buta, maka apapun akan dilabrak kemudian untuk mempertahankan cintanya. Itulah cinta buta, itulah iman buta. Jadi kita maklum, tidak semua orang mau mengadu iman, tidak semua orang mau mengadu kepercayaan apabila yang dia ketahui bahwasanya saya pasti akan kalah. Mending nyerah, kan gitu Bang. Apalagi dia tahu kalau Bang Dalbo dan teman-teman ini jauh lebih mendalami Bible daripada mereka hanya berdasar terhadap percaya saja gitu. Nah, mungkin ada Kristen yang lain mau coba-coba mengajukan diri untuk diskusi, silakan. Kita bahas pondasi kekristenan dan pondasi Al-Quran atau pondasi Islam, yaitu Al-Quran. Silakan dinaikkan Bang Dalbo. Siap. Atau Ya, ini teman-teman Kristen, naik. saudara Imrus ini dari sekte mana? Coba suruh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Iya, sektenya baru dibangun kemarin. Zuma. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu. Sensei. Masya Allah. Silakan. Wah, kehormatan saya bisa satu komal dengan Pak Zuma ini. Lanjut. Siap. Bang Dalbo, Bros, mau dibaptis kan nih? maaf kalau tiba-tiba komalnya sepi, saya ada. Oh kagak. Dari tadi sepi lah, bananya tadi masuk bikin rame nih Bang. Tadi rame kan sama saudara Laban. Iya. Takut sama Bang Suma. Padahal dia katakan itu apa ya? Nabi Musa alaihissalam itu dikatakan tadi dia mitos. Kenapa mitos? Tapi tak kalah saya tanya, Nabi Musa dikatakan mitos, tapi referensi ketuhanan diambil di Musa. Gimana ceritanya nih Bang Suma? Gak, sebenarnya gini Bang Dalbo, mengingatkan kita kemudian kepada
sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnahan manusia, dalam hal ini adalah Dajjal. Kalau kita melihat apa yang diterangkan kemudian hadis Rasulullah yang menceritakan tentang fitnah, maka apa yang diuraikan kemudian oleh saudara-saudara kita Kristen itu berdasar kepada fitnah yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar maaf minal dajjal. Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada satupun makhluk sejak dari Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Kalau kita melihat nih, kita ini kan agama Samawiyah. Kalau kita belajar Quran, belajar hadis-hadis sahih atau hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis lemah atau hadis yang hasan dan seterusnya, kita belum pernah menemukan adanya fitnah yang menyatakan Allah yang maha tinggi, sang Khalik pencipta alam semesta itu pernah menjadi bayi. Itu tidak pernah kemudian kita temukan. Kita tidak pernah kemudian melihat fitnah di atas muka bumi ini, bagaimana utusan Tuhan kemudian dijadikan sebagai tumbal yang adalah Tuhan itu sendiri untuk nebus dosa-dosa para pengikut dan penganut ajaran aliran kepercayaan paganisme, Hellenisme, dan juga ajaran penyembahan terhadap berhala. Kita tidak pernah menemukan itu. Tapi ketika kemudian agama Kristen ini dibentuk, muncul satu keadaan yang indikasinya sangat kuat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah barusan. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun, kata Rasulullah, akbar minat Dajjal. Tidak ada yang lebih besar daripada Dajjal, fitnahan itu. Nah, oleh karena itulah kemudian mengawali daripada fitnahan ini itu munculnya dari sosok makhluk. Tadi malam juga saya sudah bahas bersama dengan teman-teman apa yang dimaksud di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Yesaya 14. Di situ tepatnya di data nomor 12, 13 dan juga 14 serta 15 adanya sosok yang disebut Hailale bin Zakar. Ini penting untuk disuarakan oleh rekan-rekan apologet Islam. Bukan saya ngajarin, sekedar mengingatkan tapinya. Adanya bintang timur yang begitu lahir, indikasi iblis sudah datang kemudian untuk memuji. Adanya orang-orang Majus yang datang menyembah. Penyembah matahari atau api kemudian datang menyembah. Ini indikasi titipan dari Lucifer, Hailal bin Zakar, yang kemudian ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Kalau di dalam kitabnya saudara kita Yahudi disebutkan bahwa Hailal ini atau putra matahari ini itu naik ke langit, ya, menaiki langit lebih tinggi daripada awan untuk menyamai kemudian pencipta yang maha tinggi. Mau menyamakan dirinya, ingin menyamakan dirinya. Maka hari ini, mohon maaf sedikit agak panjang, maka hari ini susah kita menemukan adanya ajaran dari saudara Kristen yang mengatakan bahwa iblis itu berasal dari Allah, iblis itu berasal dari Tuhan. Pasti mereka tidak ingin mengatakan bahwa iblis itu ciptaan. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka menyetarakan antara iblis dan Tuhan. Makanya sembahan mereka roh, gitu. Iblis katanya nggak diciptakan. Kalau iblis tidak diciptakan, berarti iblis itu adalah sesuatu yang setara dengan Tuhan yang juga tidak diciptakan. Berarti ada dua hakikat yang tak tercipta, iblis dan juga Tuhan. Nah itu dia.
Coba kita terawang atau kita teropong ke Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Artinya oknum ini diajarkan setara dengan pencipta alam semesta. Dialah Hailal bin Zakar yang disebut kemudian dalam kitab Wahyu milik saudara-saudara Kristen sebagai sebutan sosok yang kemudian mereka sebut sebagai bintang timur. Bintang timur inilah yang disebut Hailal bin Zakar. Seperti itu saudara-saudara, bukan mengajarkan tapi mengingatkan. Nah, disinilah kemudian fitnah itu mulai merebak. Fitnahan bahwa Tuhan pencipta alam semesta pernah menjadi manusia. Baca di dalam Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Benar-benar pencipta alam semesta datang menjadi manusia dan digantung di atas pohon. Ini fitnahan yang sangat luar biasa. Fitnahan yang belum pernah terjadi sebelum kemudian oknum yang bernama Paulus ini didatangi makhluk yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, bukan menggurui tapi saya mengingatkan saja. Demikian sahabat-sahabat, silakan. Masya Allah. Ya, sekarang mungkin ada sanggahan Pak Pendeta Kris, silakan. Selamat sore, menjelang pagi. Pak Pendeta Kris. Ini udah tengah malam ini. Oh ya, tengah malam jadi juga. Iya. Kan mau Karena kemana pun katanya tetap menjelang malam. pagi kan. Iya, Masa iya, selamat iya. sore menjelang pagi. Iya, Menjelang pagi. kabarnya. Ya kan memang saya begitu Pak, berhadapan dengan pendeta. Ya silakan, apa sanggahan saudara? Ya, ini saya kan baru muncul nih, jadi saya kan nggak tahu pembahasan apa tadi. Itu iblis. Ya, iblis kenapa? Ya, Ada jadi apa dengan gini, iblis? Bang. Gini, di dalam Al-Quranul Karim ini lagi-lagi saya merujuk pada Quran ya Bang, supaya tidak jadikan sebagai materi yang sifatnya hanya menyerang iman Kristen. Di Al-Quran itu dikatakan bahwasanya yang disembah selain daripada Allah itu adalah iblis. Al-Quran kemudian menarasikan itu dengan sangat jelas. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran datang kemudian untuk meluruskan semua ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh umat terdahulu. Sesungguhnya kata Allah, iyad'una min dunihi, yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Artinya gini, di luar Islam, di luar ajaran para nabi, yang disembah kemudian manusia itu adalah iblis, setan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena itu ada keikutsertaan iblis di dalam melakukan tipu daya terhadap mereka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini yang terjadi. Nah, berdasarkan ajaran Islam kemudian, Islam itu membahas tentang Bible, Islam membahas tentang Yesus, Islam membahas tentang Kristen melalui Al-Quran. Indikasi itu kuat. Maka muncul pertanyaan kemudian ketika Nabi kami datang kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam, datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepada Sang Khalik. Muncul agama Kristen yang dimotori oleh Paulus dikarenakan adanya makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Maka muncul pernyataan saya dan muncul juga pertanyaan saya, makhluk siapakah dia yang datang kepada Paulus dengan mengatakan akulah Yesus yang kamu aniaya, manusia dari Nazaret?
Sampai-sampai makhluk ini membimbing Paulus melakukan satu tindakan yang sifatnya fitnah terhadap pencipta alam semesta. Nah, mungkin saudara Chris bisa menjelaskan ke saya khususnya, makhluk yang mengaku Yesus itu siapa? Silakan Bang. Baik. Jadi pertanyaan yang sama juga akan saya tanyakan. Kalau menurut kesaksian dari Paulus itu kan Yesus yang datang pada dia. Saya mau bertanya, makhluk apa yang datang pada Muhammad? Oke, baik. Saya jawab langsung ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Aspek ini boleh saudara sanggah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Roh Kudus? Tapi bukan itu poinnya saudara. Begitu makhluk ini datang, malaikat ini, Roh Kudus ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku yang mulia ini mengajarkan tentang Islam. La ilaha illallah inni Rasulullah, aku adalah Rasulnya. Sepeninggal beliau, ya, sepeninggal beliau, tak ada satupun manusia mengaku pengikutnya, mengaku Rasulnya, mengaku muridnya, mengaku sahabatnya, merubah ajarannya kemudian yang tadinya Nabi dirubahnya menjadi Allah, yang tadinya Nabi dirubahnya menjadi Khalik, yang tadinya Nabi dirubahnya menjadi Tuhan. Seketika ajaran Roh Kudus yang datang kepada beliau sampai hari ini 1400 tahun tidak pernah berubah. Nah, bandingkan dengan Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel, mengaku Nabi, mengaku Mesias, mengaku utusan, mengaku anak manusia, mengaku kemudian gembala, pembimbing, jalan, kebenaran, hidup, menuju kepada Allah. Itu ajaran Yesusnya. Bersaksi bahwa dia datang dengan seperangkat mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kemudian di tahun 52 tepatnya muncul sosok bernama Paulus, merubah ajarannya secara frontal dan totalitas. Yang tadinya rasul, yang tadinya nabi, yang tadinya anak manusia, seketika berubah menjadi Tuhan, seketika menjadi pencipta alam semesta yang berteofani, yang berinkarnasi menjadi manusia. Berarti ketidaksinkronan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu muncul, tenganga begitu luas. Maka kewajiban saudara menjawab, siapa makhluk yang mengajarkan Paulus ini? Silakan. Oke. Sebelum kita sampai ke pembahasan tentang Paulus, ya. Malaikat di Lukas 2 itu, malaikat ketika datang kepada para gembala, malaikat sudah berkata kepada para gembala, pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sudah menyampaikan kepada para gembala, Tuhan telah datang, Tuhan telah lahir. Artinya ketuhanan Yesus itu tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri, ya. Karena ini pernyataan yang sudah disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Jadi bukan karena Rasul Paulus lah yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ini yang tidak kalian pahami. Oke? Baik, saya mau tanyakan begini. Oke, saya mau tanyakan dulu. Silakan Bang. Tunggu, saya silakan tanya. Bang, silakan. Silakan, silakan. Iya, silakan. Al-Quran yang abang bacakan tadi itu apakah firman Tuhan? Jelas firman Tuhan. Oke, baik, firman Tuhan. Firman Tuhan ini datang kepada siapa? Datang kepada Roh Kudus, lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bukti firman Tuhan yang disampaikan melalui Roh Kudus itu kepada Muhammad itu tertulis di mana bahwa Roh Kudus datang kepada Muhammad? Saudaraku, mohon maaf. Kajian kita itu bukan keotentikan kitab suci. Kajian kita itu adalah maksudnya dengar. Apakah Roh Kudus itu ada di dalam Al-Quran? Justru Roh Kudus itu adalah
yang mengajarkan Oke. Al-Quran, Coba yang menyertai tunjukkan kepada seluruh kami. umat Islam sampai akhir zaman. Baik, Abang Suma, tolong Iya. tunjuk. Silakan, silakan, silakan. Bernarasilah sepanjang Anda bisa, silakan. Silakan, Bang. Ingat ya, hanya perkataan Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Catat itu. Kalau perkataan manusia pasti bisa dirubah. Dia perkataan guru besar, perkataan dosen, perkataan presiden, perkataan siapapun itu bisa dirubah oleh manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan tidak akan pernah bisa dirubah oleh manusia, dan itu hanya disifati oleh Al-Qur'anul Karim. Tapi Bung, mohon dengarkan saya. Itu bukan inti daripada cakupan pembahasan kita. Ini yang kita bahas ini adalah yang merubah ajaran para nabi. Nabi yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel namanya Nabi Yesus. Nabi yang mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam namanya Nabi Muhammad SAW. Cakupannya itu. Nah, ketika kemudian ketika kemudian Al-Quran didatangkan, tak ada satupun orang yang kemudian melantik pembawa Al-Quran ini menjadi Tuhan. Berbeda dengan Yesus, ada manusia yang merubah Yesus ini yang hanya penyampai firman menjadi Tuhan. Itu. Oke. Nah, kalau saudara mengatakan kalau saudara mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, malaikat telah mengatakan, Lukas 2 dan seterusnya, malaikat mengatakan telah lahir, yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu cerita yang dibangun oleh Lukas. Sekarang kalau itu adalah Tuhan yang lahir, ini adalah Tuhan, coba Anda lihat 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia yang datang, maka mereka adalah antikristus, mereka adalah Dajjal. Bisa mana yang benar, Bang? Mana yang benar? Yesus ini Oke. manusia atau Yesus ini Tuhan? Oke. Bisa di-skip di Silakan. situ? Oke. Silakan. Kenapa ayat di Lukas itu Anda tidak mempercayai, sementara ayat di pertama Yohanes itu Anda percayai? Bukan, deritanya itu bukan di saya, Abang. Deritanya itu No. di Anda. Coba tunggu. begini. Saya bacakan. Saya bacakan dulu. Sebentar, 2 Yohanes sebentar, 1 nomor 7. Saya Sebab paham. banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Anda mengajukan Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir Tuhan. Berarti Anda mengimani Yesus datang sebagai Tuhan. Orang yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus atau Dajjal. Nah sekarang, apakah Anda mengimani Yesus datang sebagai Tuhan, atau Anda mengimani Yesus datang sebagai manusia? Kalau Anda mengimani Yesus datang sebagai Tuhan, Anda antikristus, Anda Dajjal. Tetapi kalau Anda kemudian mengimani Yesus datang sebagai manusia, coba Anda berpikir lagi, kenapa ke gereja Anda menuhankan manusia? Kan begitu. Mana? Anda di mana posisinya? Yesus datang sebagai Tuhan atau Yesus datang sebagai manusia? Hati-hati. Silakan, Bang. Hati-hati berargumentasi. Silakan. Saya akan tumpahkan data-data yang Anda inginkan, yang Anda narasikan, saya akan sambar dengan data yang dari Bible. Silakan. Anda mau mengatakan dia datang sebagai Tuhan? Oke, silakan. Berarti Anda adalah Dajjal. Anda ingin mengatakan dia datang sebagai manusia, berarti Anda juga adalah pengikut Dajjal, karena terbukti hari Minggu Anda menyembah manusia. Gimana? Mana yang benar? Yesus datang sebagai manusia atau Yesus boleh datang nggak saya sebagai jelaskan dulu? Tuhan? Silakan. Boleh Silakan. nggak? Silakan. Oke. Iya. Jadi itu kewajiban Allah Anda itu, menjelaskan. Silakan. Wujud Allah itu adalah roh, ya. Kata siapa? Allah itu adalah roh. Kata Dan siapa, Bang? ketika Allah dengarkan dulu penjelasan saya, ya. Iya, silakan. Jangan dulu dibantah, bro. Ya, Allah itu adalah roh. Ya, Oke. Allah itu adalah roh. Yohanes 4. Dan Ya, silakan. ketika Allah menciptakan bumi ini kan bukan roh. Alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan dan manusia, binatang ini kan bukan roh. Ini media. Makanya Allah juga butuh media, ya, untuk mengurusi alam semesta ini.
Makanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan dia menciptakan manusia untuk mengurusi semua yang ada di bumi ini. Allah katakan bahwa Allah berikan kuasa kepada manusia untuk mengurusi alam jagat ini. Dikatakan bahwa taklukkanlah dan kuasailah itu, ya. Kuasailah dan taklukkanlah bumi. Karena itu Allah yang adalah roh ini, dia menjelma menjadi manusia. Makanya malaikat datang kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Allah juga harus merubah wujud. Kalau Allah tetap menjadi roh, maka kita manusia tidak akan bisa melihat Allah. Benar enggak? Apakah mata jasmani manusia bisa melihat Allah? Tidak mungkin. Jadi Allah harus berreinkarnasi, menjadi manusia. Makanya nama manusianya Allah itu yang disebut Yesus. Yohanes 1 yang Anda bilang itu bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia, dia antikris, itu benar. Karena Yesus itu disebut juga dengan anak manusia. Yesus juga disebut anak Allah. Karena kedatangannya dia ini, dia datang dengan dua natur. Natur manusia dan natur Allah. Ini yang perlu dipahami oleh semua umat Islam. Sudah bang? Jadi jangan bernarasi tanpa memahami Alkitab. Oke, Kalau baik. Anda dan teman-teman ini memahami Alkitab itu hanya ayat per ayat saja, maka tidak akan ketemu. Oke, sudah Bang. Ya, Oke. nanti waktu Anda nanti. Silakan Bang. Oke. Jadi begini saudaraku. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW jelas di awal tadi saya sudah mengatakan tidak pernah terjadi fitnah di atas muka bumi ini sejak dari Nabi Adam alaihissalam selain daripada fitnah Dajjal. Ini umat Islam dengarkan. Barusan saudara kita mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Itu adalah fitnah yang sangat kejam dan sangat keji. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya orang Kristen dikatakan Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan ketakutan dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Hantu di sana original teksnya adalah pneuma. Ingat, pneuma itu artinya hantu. Lalu saudara kita mencoba mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Ini fitnah. Fitnah yang sangat besar dan sangat kejam. Kenapa? Karena di dalam original teksnya dikatakan theos pneuma. Theos adalah pneuma. Theos adalah hantu. Pneuma sama dengan hantu. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pneuma hotheos, pneuma heteos, theos pneuma. Jadi bro, Dikatakan sabar, ini giliran saya bang. Nanti Enggak, Anda tanggapin. saya sudah dan saya minta, paham. Saya paham itu. Sabar. Jadi Ini edukasi Allah buat umat dan Islam. Dengarkan. Sabar Pak Kris. Sabar bang, sabar ya. Di sini kitab Anda Yohanes 4 nomor 24 dikatakan bahwa theos itu adalah roh. Roh di sini bahasa Yunaninya pneuma, berarti theos itu adalah hantu. Di dalam Lukas 24 nomor 37 mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma. Hantu, berarti hantu, setan sama dengan hantu, theos sama dengan hantu. Dan memang betul, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, iblis juga adalah roh, malaikat betul. juga adalah roh. Sabar. Betul. Nah, bagus. Saya tepuk tangan dulu buat saudara. Berarti Anda menyamakan antara setan dengan Tuhan Anda. Ini fitnah yang keji. Kenapa? Dengarkan saya. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Oh, saya tidak beriman kepada Quran bang semua. Oke. Kitab yang ada di genggaman ketek saudara mengatakan Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 dan Yeremia 10 nomor 6. Berarti siapa yang mengarang cerita bahwa Tuhan itu adalah hantu? Coba
Anda bedakan dulu antara Theos yang adalah roh dan hantu yang juga adalah roh di dalam Lukas 24 nomor 37. Tuhan Anda dan hantu sama-sama roh. Sementara Tuhan memperkenalkan diri kepada para nabi, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu yang maha tinggi tersebut, ta'ala dan maha suci, subhana, tidak serupa dengan makhluk. Itu kitabnya orang Yahudi. Juga diterangkan 2 Samuel 7:22. Aku Tuhan yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan hantu. Sedangkan orang Kristen mengajarkan bahwa Tuhannya adalah hantu, Tuhannya adalah roh. Ayo, saudara, silakan buka KBBI. Roh adalah makhluk halus. Ini fitnah yang terlalu kejam. Maka muncul pertanyaan, makhluk apa yang datang mengaku kepada Paulus sehingga pencipta alam semesta disetarakan dengan setan? Silakan. Oke. Saya bicara data, Bang, ya. Saya berharap Anda juga pakai data. Silakan. Jadi menurut Abang bahwa Allah itu bukan roh, ya? Allah itu bukan hantu. Ini bukan masalah bicara hantu. Loh, dalil kitab Karena saudara mengatakan pneuma itu artinya hantu. Abang, di dalam sistem kerajaan Allah yang namanya kerajaan Allah di sorga itu penghuninya adalah semua roh. Tetapi di dalam sistem kerajaan sorga yang dihuni oleh roh itu ada pemimpinnya yang tertinggi. Pemimpin yang tertinggi adalah Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Rajanya roh, gitu. Ya. Dan dia, pencipta langit dan bumi itu memiliki yang namanya pelayan-pelayan. Siapa itu pelayan-pelayannya? Malaikat-malaikat. Salah satu malaikat tertinggi adalah Lucifer. Ya. Lucifer itu tugasnya di surga itu dia memimpin puji-pujian di surga. Lucifer itu adalah tangan kanannya Allah dulu sebenarnya. Tetapi karena kesombongannya menyamai Allah, maka Allah melemparkan dia ke bumi dan dia membawa 2/3 daripada malaikat jatuh ke bumi. Allah lemparkan semua ke bumi. Jadi semua makhluk ini adalah makhluk roh. Tidak ada makhluk jasmani. Semua adalah roh. Tetapi dalamnya itu ada kepemimpinannya. Di dalam kerajaannya itu yang namanya kerajaan Allah, itu dipimpin oleh Allah sang pencipta langit dan bumi. Setelah kejatuhan iblis, maka Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Dan Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Menurut Abang Zuma yang pintar, saya minta maaf. Taman Eden itu ada di mana? Jangan terlalu melebar kemana-mana, Abang. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Oke, baik. Ketika saudara mengatakan Lucifer jatuh ke bumi dan ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi, apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa Lucifer itulah yang datang kepada Paulus? Oke, Abang. Ya. Baik, kita apple to apple ya. Siapa yang datang? Apakah Lucifer datang kepada Paulus? Apakah Lucifer datang kepada Muhammad? Kita apple to apple antara dua rasul. Baik. Siapa di antara Muhammad dan Rasul ini yang hidupnya berkenan kepada Allah? Oke, baik. Kita mau apple to apple? Oke. Sekarang ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 munculnya Mesias palsu dan nabi palsu. Mesias di sini sama dengan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan ada Yesus palsu datang kepada Nabi Muhammad? Akulah Yesus yang kau aniaya. Mesias palsu datang mengaku kepada Nabi Muhammad, siapakah engkau wahai suara yang kudengarkan di Gua Hira? Akulah Mesias yang kau aniaya. Ingat nasihat Yesus bahwa akan muncul Mesias palsu,
Mesias palsu datang kepada Lukas, datang kepada Markus, datang kepada Paulus, datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Mesias palsu pernah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya turun sekarang. Saya berhenti menjadi apologet. Kututup semua channel saya, bahkan apologet Islam Indonesia kubekukan. Tapi tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Baik. Silakan. Saya mau Ini kondisi yang berbeda ya antara para rasul Tuhan Yesus dengan Muhammad. Saya mau tanya, Muhammad ini adalah nabi kan? Ini Abang Zuma? Ya, Nabi kami, dan Anda tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Coba. Silsilah kenabian Muhammad ini turunnya dari siapa? Anda ditanya apa? Ya Allah ya Karim. Dulu. Oke. Anda ditanya apa? Dari tadi gue udah. Anda ditanya apa? Gak apa-apa. Sebelum masuk, saya berani nggak terima tantangan saya? Enggak, Anda ditanya Ya, apa dulu? saya mengatakan Ya, silakan. Jadi baik, saya sama-sama Bang Suma aja. Saya mau tanya Bang Suma. Ya, Muhammad silakan. ini jadi nabi dari silsilah siapa dia jadi nabi? Oke, baik. Saya akan mengatakan kepada saudara, mudah-mudahan lisan saya bisa terjaga dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kusaima bin Mudrika bin Nabi Ilyas alaihi salam bin Mudrar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Adnan. Lalu kemudian diterangkan kemudian bin Adnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Mus bin Kiumah bin Abi Awan bin Nasid bin Hisa bin Bulda bil Yadad bil Tabiq bin Jahim bin Nahis bin Maqi bin It bin Abqar bin Ubaid bin Abdi'an bin Hamdan bin Sanbur bin Yusrib bin Yahsan bin Yalhan bin Arwih bin It bin Disan bin Aisyar bin Afdan bin Ayam bin Misqar bin Nasih bin Zari bin Samai bin Missi bin Udah bin Oram bin Qaizar bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Sampai kepada Khaidar anak kedua, sampai kepada Khaidar anak kedua Nabi Ismail anak pertama dari Nabi Ibrahim. Tolong tunjukkan silsilah dari Paulus pendiri agama saudara yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Silakan. Oke. Baik Abang. Saya mau bertanya ya. Jadi ini masih kelanjutan ini. Ini sudah 3 kali saya bertanya dan pertanyaan saudara saya sudah tuntaskan semua. Insya Allah saya akan bantu Anda memahami Islam. Tapi tolong ajarkan saya untuk punya etika yang baik dalam berdiskusi. Tunjukkan satu jawaban dari 3 pertanyaan saya saja. Siapa nama Bapak Paulus? Silakan. Dengarkan dulu bro. Ini kita belum tuntas. Saya belum tuntas dengan kenabian. Memang tidak akan pernah tuntas kalau Anda hanya bertanya dan tidak mau ditanya. Tolong tunjukkan siapa nama bapaknya Paulus yang bisa sampai kepada siapa ya? Yang sampai kepada Nabi Yakub aja, atau kepada Benyamin aja, jangan terlalu tinggi. Kepada Benyamin. Dia di dalam Filipi 3 mengaku aku adalah keturunan Yahudi dari Benyamin. Silakan Anda tunjukkan siapa nama bapaknya bin sampai kepada Benyamin. Kalau tidak, ingat, iblis pun tidak punya silsilah. Baik. Silakan. Jadi menurut Abang dan teman-teman semua, ini kan Muhammad ini kan nabi. Anda ditanya itu, Pertanyaan saya, Bung. Saya masih menghargai saudara sebagai seorang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, anak yang penuh dengan Roh Kudus. Silakan Anda diskusi dengan roh yang ada dalam diri Anda. Pertanyaan saya sederhana, saya sudah tuntaskan dan saya minta kepada para habaib, para cucu Rasulullah yang ada di Indonesia, ketika Bang Sumah kemudian ini salah penyebutan nasab, tolong tegur saya, japri saya keliru. Dan insya Allah saya akan memperbaiki itu. Nah sekarang saya tanya pada saudara, siapa nama
bapaknya Paulus yang bermimpi bertemu dengan makhluk aneh yang mengaku Yesus di padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Saya mau tahu, ini Paulus bisa tidak dia dipercaya? Kalau bisa, tolong tunjukkan nasabnya, silsilahnya dari Benyamin. Silakan. Baik. Sebelum saya menjawab silsilah Paulus, Jangan di-mute biar dia di-mute bernarasi. terus. Iya, silakan Bang. Semakin Anda bernarasi, semakin Anda ditertawakan kalau Anda jauh dari pertanyaan saya. Silakan. makanya saya jangan di mute dong, bro. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Silakan. Saya ini Jangan kan belum di-mute sahabat-sahabat. tuntas. Iya, Saya silakan. belum tuntas dengan Muhammad nih. Sebelum saya masuk ke Paulus, Anda jawab- tidak akan pernah tuntas karena membahas Nabi Muhammad. Umur Anda tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua. Rasulullah Muhammad SAW dari sejak sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Sampai kematiannya, sampai akhir zaman, sampai kepada surga. Rasulullah tidak akan pernah habis. Jadi Anda jangan pernah mencari dalih. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus yang sampai kepada Benyamin? Atau enggak usah, cukup bapaknya saja. Siapa nama bapaknya? Paulus bin? Tunggu dulu, bro. Saya ini belum selesai. Jadi Di HP tolong jawab Anda, saya. di HP Anda sebelah Di kanan mana? ada tanda silang. Itu bisa Anda klik. Ada kata konfirmasi, tinggal klik konfirmasi, Bang. Di mana ayat sementara perjanjian Jangan di-mute. Biarin aja, dia biarin aja, mempermalukan. biarin aja. Jangan di-mute, Jangan di-mute, biarin aja. sahabat-sahabat sekalian. ini nggak fair nih. Ya, Kalian asal banyak jangan Anda membahas- sendiri yang mute diri Anda ya. No. Silakan. Ya, silakan. Silakan Bang, silakan. Kami memberi Bang ruang. Suma dan Silakan. teman-teman, Bang Suma dan teman-teman ini kan banyak sekali membahas Alkitab, ya kan? Terlalu banyak setiap hari, makanya saya mau bertanya. Karena janji Allah dengan Abraham. Jadi bertanya itu- lagi nih, ceritanya jadi bertanya lagi, bukan menjawab, Bang. Bukan. Bisa bentar dulu, saya akan menjawab. Perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 17 ayat 19, saya bacakan ya. Iya, silakan. Bukan itu topiknya, pindah topik ini. Orang tuanya Paulus siapa namanya, wis? Biar Bang Handi, data ini akan namper dia. Tengok aja, maaf Bang Handi. Ya silakan Anda baca data nomor 19. Nanti akan saya bacakan nomor 7-nya. Oke. Oke ya? Kejadian 17 ayat 19, demikian kata firman Tuhan. Iya, silakan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak, dan aku Oke. akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi Oke. perjanjian yang kekal Oke. untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal loh, Mas Bro. Oke. Sudah? Apakah bisa, namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Sudah? Bentar, jawab dulu. Iya, sudah, Yang saya akan namanya jawab. kekal. Iya, saya akan jawab. Yang namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Saya akan jawab. Oke, Silakan. Anda diam ya. Ini menolong cara Anda memang berdebat kayak gitu. Nggak apa-apa, saya maklum. Tadi saya sudah membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail, melahirkan anaknya yang kedua Qedar, kemudian Uram, kemudian Udda, kemudian Mesih bin Subay, sampai kepada Adnan turun lagi sampai kepada Abdullah turun lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda maju ke dalam nomor 19-nya yang tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali. Ishak keturunannya adalah Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Anda bawa itu? Itu colokok namanya. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai agama Anda dan berbicara mengenai agama saya Islam, mundur 2 ayat, mundur 19, mundur beberapa ayat kemudian, 12 ayat, mundur sedikit. Oke? Di situ dikatakan bahwasanya aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Anda ngerti kekal? Selama-lamanya. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu wahai Abraham, Tuhan kalian secara turun-temurun. Tidak ada yang bisa membantai ini.
bahwa Abraham memiliki Tuhan dan Tuhannya itu akan menyembah dan keturunan Abraham itu akan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Itu jelas. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kami umat Islam keturunan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun wa kuntum syuhada'a in ishadara Yaqub al-maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Bagaimana Anda bisa paham pertanyaan saya Ajang? Anda nggak paham. Anda membahas tentang kejadian 17. Jangan coba-coba. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal Allah antara keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mendirikan agama menyembah kepada manusia. Ajaran menyembah kepada manusia itu ajaran Barat, ajaran Roma, Vatikan, melalui dasar pijakan pengalihan transmisi antara pengajaran Paulus yang didatangi makhluk dengan ajaran kemudian Dewa Horus yang diajarkan oleh dewa-dewa mereka kepada orang-orang Romawi kuno. Nah, muncul kembali pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Oke, sekarang muncul pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus kalau memang yang datang kepadanya itu adalah makhluk yang benar atau roh kebenaran? Silakan. Jadi kalau bro mau tanya siapa bapaknya Rasul Paulus, itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kenapa tidak tertulis? Karena itu bukan hal yang penting. Hah? Ya. Bukan hal yang penting? Bapaknya Paulus tidak perlu ditulis di Alkitab. Karena itu bukan hal yang esensi, ya. Kok bukan hal yang esensi? Paulus ini, sabar. Dia Paulus Rasul. ini mengajarkan kemudian 13 kitab kepada Anda. Anda tidak tahu siapa orangnya. Allah hanya Anda tidak tahu siapa orangnya. Paulus ini setan atau manusia? Kalau Anda mengatakan dia adalah manusia, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya? Jangan-jangan dia si iblis yang menjelma menjadi manusia, hanya sekedar untuk menyesatkan manusia. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu mengaku menyamar sebagai domba padahal dia adalah serigala yang buas. Sekarang Yesus mengatakan jangan terlalu jauh Anda mengatakan mana nabi palsu, mana nabi palsu. Sekarang derita Anda dulu Anda obatin. Luka yang ada pada diri Anda dulu Anda sembuhkan. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang. Sekarang di mana Yesus palsu itu datang? Tolong tunjukkan. Apakah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus palsu atau datang kepada Paulus mengaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus siapa ini yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Asli atau palsu? Sekarang kita apple to apple ya. Dari yang tadi apple to apple. Muhammad itu siapa ya? Dari tadi apple to apple. Nabi Muhammad, Bung, nggak usah mulut besar. Nabi Muhammad sudah kuceritakan silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim. Bahkan kalau Anda minta sampai kepada Nabi Adam, aku pun sanggup, insya Allah. Nah sekarang Anda menyebutkan sekedar Bapak Paulus aja nggak bisa. Habis itu Anda musar mulut apple to apple Nabi Muhammad dengan Paulus. Saya katakan kalau Paulus Anda tidak bisa sebutkan bapaknya, maka saya katakan Paulus itulah Dajjal itu. Pauluslah Dajjal penyesat. Pauluslah Dajjal penyesat yang paling besar di atas muka bumi ini, melahirkan pengikut 12 miliar yang menyembah kepada manusia. Ayo. Jangan dong saya di mute terus bro. Oke, jangan di mute. Saya sederhanakan poinnya. Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus, atau ada makhluk yang pernah datang kepada Paulus mengaku Yesus? Jujur, silakan. Oke. Sekarang kita coba bahas kriteria nabi palsu itu seperti apa.
kriteria Mesias palsu mengaku Mesias. Oke. Nggak usah Anda Berarti kriteria, nggak usah, ngapain ke kriteria. Yesusnya sudah memberikan indikasi akan datang Mesias palsu, maksudnya akan datang Yesus palsu. Siapa Yesus tidak palsu? mengatakan bahwa akan datang Yesus palsu. Karena Sekarang semua saya orang itu bisa mengatasnamakan dirinya nabi. Ya. Saya Yesus bacakan. tidak. Saya bacakan Matius 24, Bang, supaya Anda itu belajar. Bro, di mute dong. Kelihatannya Anda memang tidak ada ilmu sama sekali ya. Yesus mengatakan di dalam Matius, sabar. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Mesias yang dimaksud di sini adalah Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Jadi ada dua yang muncul. Yang pertama Mesias, yang kedua nabi. Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Nah, sekarang kita cari Mesias palsu dulu. Mesias palsu ini adalah Yesus palsu. Karena yang disebut Mesias adalah Yesus. Tidak ada Mesias lagi setelah Yesus. Hanya kemudian Yesus yang disebut Mesias, dan yang satu lagi adalah Dajjal. Oke? Dajjal Mesias atau Dajjal Al-Masih. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan pada waktu itu orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad atau Paulus yang pernah mengajarkan bertemu dengan Mesias? Jawab dengan jujur. Oke. Silakan. Oke. Jadi Yesus berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan ketahui. Dari Bukan buahnya ke lah. situ, Coba kita lihat. Bang. Nah, ini orang gila ini. Paulus. Abang Buang-buang jangan waktu ke banyak, Pak. situ. Bener, buang waktu. Nggak nyambung dari tadi. Kita akan bisa lihat siapa yang nabi palsu. Ditanya. Jangan ke situ, Bang. Paulus mengatakan, palsu, dengar atau dulu, Muhammad dengar Rasul dulu, palsu? loloskan dulu. Kita akan lari ke buahnya sampai ke batangnya sampai ke akarnya. Itu ahlinya aku, Bang, semua Lihat dari ahlinya buah itu. kehidupannya. Nah, jangan ke buahnya dulu, Bang. Jangan ke buahnya dulu. Yang No. pertama dulu. Karena dari situlah. Yang pertama dulu, Bang. Ada oknum yang mengaku bertemu dengan Mesias. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kah atau Paulus? Jawab dengan jujur. Silakan. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Nabi Muhammad baik. atau Paulus? Silakan. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh orang-orang percaya, di tengah perjalanan itulah Yesus datang kepada dia. Berarti sama Lalu dengan Paulus- yang mengaku bertemu Mesias siapa? Yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias siapa? Teman-teman Muslim dan saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, dengarkan. Seorang saudara kita Kris sudah mengakui bahwa yang mengaku bertemu dengan Paulus, yang bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Selesai di sini ya. Jadi saya turun aja. Ngapain saya di sini? Anda di mute karena Anda tidak menjawab pertanyaan. Oleh Anda cuma celoteh aja. Penjelasan saya itu akan jadi jawaban saya. Oke, berarti yang Tetapi bertemu, karena berarti Bang saya yang tidak diberi mengaku, kesempatan untuk berbicara. berarti saudara yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah Paulus, betul? Betul? Pemahaman kalian ini kan cetek aja. Iya, Jangan cetek. paham Oke. apa-apa. Sekarang saya tanya, yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun itu siapa? Jadi bukti itu akan terlihat Ngerti bahasa Indonesia. Katalah anda itu gimana? Kenapa Anda begitu, Bang? Kenapa? Karena dalam diri Anda itu bertengger kemudian Dajjal. Paulus Saya kan berkata nanya, bahwa dia pertanyaan bertemu saya dengan sederhana Yesus. kan? Oke. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang di padang gurun mengaku bertemu dengan Mesias? Yang bertemu dengan Yesus adalah Paulus. Oke.
apakah betul itu Mesias asli atau Mesias palsu? Oke. Yang pasti adalah Mesias asli. Oke, Karena dari kehidupannya, dari keluarnya. sabar. Anda mengatakan itu adalah Mesias asli. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan Yesus terangkat ke langit dengan dagingnya dan turun ke bumi nanti kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias apakah dengan daging atau suara saja? Jawab. Saya mau tanya Anda, apakah Yesus ketika dia bangkit Anda sudah hampir sembuh, tapi Anda menolak untuk disuntik. Saya tanya kepada Anda, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, saudara, Yesus terangkat dengan dagingnya, malaikat mengatakan Yesus datang kedua kalinya dengan dagingnya. Pertanyaan saya, Mesias yang mengaku, suara yang mengaku Mesias di padang gurun kepada Paulus ini dengan dagingnya atau hanya suara tok? Jawab. Suara tok. Berarti itu bukan Yesus asli. Inilah Mesias palsu yang datang kepada nabi palsu. Jadi Mesias palsu bertemu dengan nabi palsu, lahirlah agama Kristen. Semua tepuk tangan. Itu endingnya. Ajaran palsu, buahnya ajaran palsu. Ya. Jadi Mesias palsu ketemu dengan nabi palsu. Mesias palsunya inilah yang disebut Dajjal laknatullah alaihi. Sama-sama mengaku Al-Masih, sama-sama mengaku Mesias. Dajjal juga Mesias, Dajjal juga Al-Masih. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias atau Al-Masih. Jelas? Al-Quran jelas, hadis kita jelas, Al-Quran menjelaskan, dan Rasulullah dikatakan oleh Allah, wahai Rasulullah, kalau engkau ragu tentang apa yang datang kepadamu, tanyakan kepada mereka yang lebih dulu datang kitab kepada mereka. Alhamdulillah, hari ini kita membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran tentang Dajjal laknatullah, pengikutnya ada di sekeliling kita. Pengikutnya siang hari bersama dengan kita. Pengikutnya selalu mengajarkan kepada generasi kita untuk berpindah ke keyakinan mereka dengan Indomie, dengan dengan ekonomi, dengan pendidikan, dengan beasiswa, dengan beras, dengan pertanian dan seterusnya. Ingat sahabat-sahabat muslim, kehadiran Apologet Islam Indonesia adalah memagari generasi muda untuk tidak keluar dimakan oleh pengikut Dajjal laknatullah alaih. Sekira sementara begitu saya kembalikan kepada host. Saya izin 15 menit untuk bikin kopi campur masako. Demikian. Siap. Diambil alih dulu, Siap. Pak. Sebentar aja. Siap, Bunda. Selamat sore, menjelang pagi, Ban Pilih. Selamat malam, Bapak Pendeta. Saya tambahin dulu ya. Pilih izin ya. Jadi kalau ada orang yang tidak jelas siapa orang tuanya, siapa kakeknya, dari mana dia berasal, ini harus dipertanyakan. Waktu dia hidup di muka bumi, masih bernama Saulus, dia itu pembunuh. Keji sekali orang ini. Setiap pengikut Yesus, dia akan mau habiskan. Dia akan mau bumi hanguskan siapapun pengikut Yesus. Waktu Yesus mengajar di Bani Israel, datang Saulus. Tidak ada satupun keluarganya melarang dia untuk berbuat tindakan seperti bajingan, membunuh pengikut-pengikut setia Yesus. Ini orang-orang tuanya kemana waktu dia melaksanakan tugasnya sebagai pembunuh bayaran di waktu dia masih hidup? Kemana keluarganya? Kenapa nggak ada yang larang? Bukankah dia sejak dalam kandungan dia adalah seorang Mesias atau seorang Rasul menurut mereka? Kemana orang tuanya? Mestinya sebagai orang tua yang baik memberikan teguran kepada anaknya yang bajingan ini. Justru itulah tadi yang dituntut. Ini orang tua orang ini kemana? Setelah dia membunuh
perjalanan ke Damsyik. Di sana dia bertobat, berubah nama menjadi Paulus. Siapa yang mendatangi dia? Siapa yang mendatangi dia? Yang mengaku Yesus, yang hanya kedengaran suaranya atau rohnya saja. Sedangkan Yesus berkata, aku datang bersama dagingku, jasmani dan rohani. Mestinya tadi dijawab tuntas. Apa buahnya? Ya buahnya adalah tadinya membunuh secara fisik, sekarang buahnya adalah membunuh akal manusia, miliaran akal manusia, termasuk otak tadi ini. Di blender oleh Paulus agar cair mengikuti ajaran Paulus. Sedangkan tidak sinkron dengan ajaran Yesua Masya. Ini yang dituntut. Kenapa tidak nyambung diskusi sih? Gitu loh. Jadi teman-teman tidak dikik tadi, dia pergi sendiri ya karena kewalahan. Mestinya malu dong sebagai seorang Kristen. Anda pengikut setia Paulus tapi nggak tahu siapa keluarganya, siapa orang tuanya, siapa yang memberi dia ASI, siapa yang merawat dia. Tapi mereka dalam menyerang Nabi kita yang jelas keturunannya dari Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dia serang di sana, dikasih data masih dia serang, dikik balik memble. Itulah teman-teman. Jadi sekali lagi sebagai orang Kristen pengikut Paulus, carilah silsilah keluarga dia, apa yang pernah dia lakukan, apakah benar-benar dia bertobat ke hal positif atau bertobat nambah yang menjadi-jadi, merusak ajaran Yesus sesungguhnya. Terima kasih. Semoga Kristen ada yang ingin diskusi, pandai berbahasa Indonesia, biar nyambung. Kalau ditanya apa, dijawab apa. Lanjut, kembali ke host. Siap. Gimana Bang Pil? Ada yang mau ditambahkan atau mau disanggah dari Pak Handi Selebes yang berasal dari Gurundi, negara Gurundi. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, selamat siang buat semua yang ada di room, terlebih khusus buat Bang Handi, Bang Suma, Bang Beni, Bang Imbrus, Yerusalem, dan satu lagi Bang Arif juga. Selamat siang, semoga sehat pribadi maupun keluarga. Saya disapa enggak? Bapak Pendeta juga tetap andalan. Saya takut terlempar nanti. Tidak, saya menyimak tadi memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi Pak Kris lupanya loncat mungkin tadi itu. Tidak mampu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan kita, kalau saya akan sangat arif kalau kita bisa saling mencerahkan sih sebenarnya. Tidak perlu, toh hari ini kalau saya menang bukan berarti saya segala-galanya, atau apa Bang Suma menang juga bukan berarti begini ada Pak Bilis, kan? Pak Bilis, siap. Anda akui nggak Saulus itu mantan pembunuh, Bang? Dari Alkitab yang ada di tangan saya, dia memang pembunuh, bukan mantan pembunuh dia sebenarnya. Ya, pembunuh. Iya. Kalau sekarang masih membunuh nggak dia, Bang? Iya, Bang, dia sudah tidak ada. Mungkin tulang-tulangnya juga sudah tidak ada itu, Bang. Ajarannya maksud saya, Bang. Ajarannya masih membunuh nggak? Kalau saya belum ketemukan ayatnya itu sampai sekarang kalau dia masih bisa membunuh. Ajarannya itu, Bang, membunuh akal sehat manusia, Bang. Kalau bilang membunuh akal sehat manusia kan, ini ada pandangan saya yang agak berbeda sedikit, Bang. Ya, silakan. Kembali lagi Bang Nyuma, ini asik nih. Bang, saya izin panggil Abang, tidak apa-apa ya, Bang? Mungkin apa Bang panggil? Aku juga panggil Abang. Kita saling menghormati, Bang. Oh, siap Abang. Takutnya mungkin nanti ada yang kurang hati sama saya. Wah, itu pimpinan saya atau Abang yang saya hormati baru dipanggil Abang sama orang kecil itu. Nah, itu yang maksud saya sih sebenarnya. Jadi pertanyaan Abang tadi,
kenapa saya ada alternatif atau ada pemikiran lain, karena ada beberapa orang, jangan banyak lah, beberapa orang yang memang menikmati apa yang disampaikan dalam arti ajarannya Paulus. Tetapi ada yang memang tidak menikmati. Dan seperti tadi bahasan memang menurut pandangan saya Paulus menjadi biang kerok daripada apa yang tadi dibahas. Nah, itu yang tadi saya bilang ada alternatif, begitu Bang. Menurut abang, siapakah yang bertemu dengan Paulus perjalanannya ke Damsyik waktu jatuh rebah ke tanah? Siapakah engkau Tuhan? Terdengar suara dari langit, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Apakah menurut abang itu benar-benar suara Yesus atau suara roh jahat? Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Hadi. Saya mengacu dari apa yang saya pegang saja Bang ya, bahwa di Alkitab saya ditulis kisah itu bahwa pada saat perjalanan ke Damsyik itu suara, dan Paulus membalas, dan suara itu menjawab bahwa dia Yesus. Begitu Bang. Oke, kalau itu Yesus, kenapa ajaran Paulus, kenapa tulisan-tulisan Paulus berbeda jauh, bahkan mendiskreditkan, bahkan mengutuk Yesus itu sendiri? Alasannya apa Bang kira-kira? Buahnya ini langsung kita cek, buahnya langsung, silakan. Oke Abang, terima kasih. Iya, banyak itu tadi, mengkutuk, mendiskreditkan dan lain sebagainya. Kita mau mulai dari mana ini satu persatu Bang supaya enak. Toh? Terserah Abang. Saya juga menjawab sesuai dengan saya punya toh. Ambil satu ajaran Yesus yang sinkron dengan ajaran Paulus. Saya ambil 1000 ajaran Yesus dan ajaran Paulus yang kontradiksi. Ambil satu aja Bang. Ambil ajaran satu, ajaran Yesus begini, ajaran Paulus begini, yang sinkron gitu loh. Silakan. Nah, kalau saya dari Abang aja, Abang kasih topik ke saya. Kalau memang saya tidak tahu, saya akan menerima itu sebagai pencerahan. Kalau saya tahu, saya akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Nanti kan bisa bertambah tuh. Kalau misalnya saya tidak tahu kan dikasih tahu sama Abang. Oke baik. Demikian, Karena ini topiknya Bang Joma, ya saya kembaliin dulu ke Bang Joma. Kecuali beliau menyerahkan ke saya. Bang Joma mau masuk di sini? Silakan kembali Bang Joma. Bang Joma menjauh apa? Oke, saya harus izin dulu dong kepada yang punya topik kan gitu. Saya kasih contoh satu aja ya Bang. Boleh Bang? Oke, siap-siap Bang. Baik. Siap-siap. Selama Yesua Amasya masih hidup mengajar, Yesua Amasya tidak pernah mengklaim dirinya dia adalah Tuhan yang disembah. Deal sampai sini dulu ya Bang ya. Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Baik. Setuju. Tapi Paulus menulis dalam sebuah surat Roma 14:9. Anda udah ada tadi sana ada? Roma 14:9. Ya, Bang Dalbo bisa bacain biar dia paham, bantuin. Bang Dalbo bisa bantuin baca. Biar jelas lah kita di sini. Jangan nanya karena tidak dibaca. Teman-teman di sini ada yang bisa minta tolong bacain? Atau saya yang bacain aja Bang? Ya, silakan bacain. Bang. Oke, makasih. Ayat 9 ya Bang? Ya. 14:9 ya. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Oke.
Jadi Yesus waktu hidup atau Yesua Amasiah waktu hidup tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Setelah dia nggak ada di bumi atau Saulus ini mematikan Yesus secara terkutuk di tiang salib, kemudian dia hidupkan lagi Yesua Amasiah ini atau Yesus ini menjadi Tuhan. Kan begitu. Pertanyaan saya itu Bang sederhana. Roh apa yang membisiki Paulus, ya, bekas mayat dihidupkan menjadi Tuhan? Roh apa yang membisiki dia, Bang? Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya bisa jawab. Kalau kurang mohon maafkan. Tapi kalau perlu ditambah boleh ditambah. Iya. Kalau kita mengacu dari ayat ini, maka akan terpotong di tengah penjelasannya kalau kita hanya memakai ayat ini. Tetapi kita harus memakai ayat dari atas ini, kronologisnya apa ini. Nah, untuk membuat lebih simpel, saya menggunakan perikop yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, untuk menjadi patokan garis besar headline-nya itu bahwa jangan menghakimi saudaramu. Jadi secara garis besar firman Tuhan ini Paulus tulis, atau cerita ini Paulus ceritakan kepada, atau surat, yang bagusnya surat, karena ini memang bentuknya surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Pada situasi di pasal 14 ini ada perselisihan di dalam jemaat di Roma. Kenapa ada perselisihan? Di mana-mana tetap ada pro dan kontra. Ada kelompok Yahudi yang eksplisit dan ada kelompok Yunani dan juga kelompok yang lain. Antara Yahudi dengan Yahudi juga ada kelompok-kelompok. Jadi garis besarnya yang saya bisa sampaikan saat ini adalah Paulus mau menjelaskan bahwa Yesus Kristus atau yang diurapi itu, dia mati bukan saja untuk orang hidup, tapi juga orang mati, karena ada visinya, ada visi yang dia bawa waktu mau datang ke dunia, yang dijabarkan di dalam 4 kitab Injil. Nah, itu yang Paulus sampaikan itu supaya jangan ada di antara umat atau jemaat yang ada di Roma ini perpecahan antara kelompok A dan kelompok B, tetapi mari bersatu di bawah kasih dan kuasa Kristus yang mau menanggung dosa, bukan saja untuk orang hidup, tapi juga orang mati. Begitu Bang, menurut saya. Bang, sepertinya Abang nggak substansinya begitu. Boleh Anda baca satu perikop, silakan saja. Tapi jangan menghilangkan endingnya. Jadi kalau berbicara itu Bang, sebuah buku itu pasti ada kesimpulannya. Pasti Anda sebagai seorang Kristen udah membaca ini semua. Sebagaimana kalau pendeta di gereja itu berkhotbah kepada jemaatnya, nggak dibaca semua kayak gitu. Selalu ada ending-ending tertentu. Sebagaimana kalau pendeta membuktikan Yesus Tuhan, nggak dibaca Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau diskusi itu Bang, sebaiknya fokus sama topik dan substansi berdasarkan data yang kita pilih. Anda menyuruh memilih, ya saya pilihlah itu. Yesua Amasiah nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan waktu hidup. Paulus ke Damsik, konon menurut dia yang dia dengar suaranya adalah Yesus. Kalau itu Yesus, kenapa ini bertentangan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Bahkan saking beraninya Paulus menulis surat, ya, mematikan Yesus secara terkutuk, menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Setelah mati 3 hari, dia hidupkan menjadi Tuhan. Pertanyaan saya Bang, apakah ini Yesus yang membisiki dia? Hai Paulus, kau tulis surat, matikan saya secara terkutuk, kubur saya 3 hari menjadi mayat dulu, baru kau hidupkan saya lagi menjadi Tuhan. Apakah ini Yesus yang membisiki dia sehingga dia menulis
atau ada roh jahat yang membisiki dia menulis, sehingga tadinya bukan Tuhan dimatikan, terkutuk, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Pilihannya hanya dua, ini bisikan Yesus atau ini bisikan roh jahat. Silahkan. Oke, baik Abang, ya. Saya pikir tadi saya sudah jawab sebenarnya sesuai dengan apa yang Abang tanya, tapi tidak apa-apa. Yang saya pahami bahwa sesuai dengan apa yang di dalam Alkitab saya, bahwa Paulus menjelaskan sebab untuk itulah Kristus mati. Kalau kita bicara soal mati dulu, berarti kita harus bicara ke 4 Injil. Begitu Bang. Jadi saya tidak bisa menjawab bahwa Paulus yang bunuh, terus Paulus yang kutuk, terus Paulus yang angkat. Tidak. Saya tidak akan bisa menjawab seperti begitu Bang. Tetapi sesuai dengan ayat yang Abang sampaikan ke saya bahwa Paulus menjelaskan ke jemaat yang ada di Roma melalui suratnya yang ditulis ke Roma, bahwa Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, yang jadi persoalan kalau memang penjelasan saya keliru, Abang maunya kita mendudukannya gimana? Abang mau bilang langsung, kenapa Paulus angkat dia jadi Tuhan? Kan itu harus kita clearnya di situ dulu toh Bang. Kalau memang itu jawaban apa yang Abang mau, kita bicara soal itu. Tapi kan Abang kasih ayat ini tadi untuk saya jelaskan. Begitu Bang. Oke. Sederhana kok ini Bang. Tinggal Abang ini jujur saja. Saya kan dari awal mengatakan Saulus waktu hidup membunuh manusia lahir dan batin. Membunuh manusia ya benar-benar membunuh fisik, memisahkan fisik dengan roh. Inilah yang disebut, itulah yang disebut dengan pembunuh. Waktu dia bertobat, dia nggak mencari lagi mangsa, membunuh manusia sebagaimana yang pernah dilakukan dulu, tapi membunuh akal manusia. Nah inilah saya ingin supaya teman-teman Kristen ini akalnya jangan terbunuh dong sama ajaran Paulus ini. Kenapa? Karena bertentangan sekali dengan ajaran Yesua Masiya waktu hidup. Saya cek akal Anda ini, apakah terbunuh oleh Saulus atau Paulus, atau Anda pengen keluar dari pembunuhan akal Paulus ini? Cek kodam dulu. Pertama adalah, apakah masuk akal mantan mayat yang telah dikutuk oleh Paulus ini dihidupkan kembali menjadi Tuhan? Ini masuk akal atau mematikan akal? Silakan Bang, dijawab. Oke Abang, terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, izinkan saya klarifikasi ini. Ini mantan mayatnya siapa dulu, supaya jelas. Ya Yesus kan pernah mati 3 hari, pernah jadi mayat Bang. Oke, clear. Berarti yang kita tuju Yesus ya Bang ya. Oke. Dari 4 Injil yang saya baca dan saya dengar dari orang tua dan guru dan para pendeta, yang mati yang Yesus itu dari lahirnya dia sudah ditetapkan untuk menyelamatkan umatnya menurut Matius dan juga Lukas. Di dalam perjalanan sampai kepada kematiannya sesuai dengan apa yang disampaikan, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Menurut catatan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kemarin saya sempat bicara dengan PS sayangku, membuktikan bahwa dengan Bang Ardi itu tidak jelas siapa menulis, tapi saya baca seperti yang saya sampaikan, seperti yang saya pegang, bahwa menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sebelum Yesus mati, Yesus sudah sampaikan bahwa aku datang kepada umatku
Mereka menerima aku, ada mereka menolak aku, tetapi aku juga harus menderita di atas kayu salib, dan setelah menderita di atas kayu salib, aku akan bangkit dan naik ke sorga. Saya tidak dapat catatan bahwa Paulus yang membunuh. Begitu Bang, demikian untuk awalnya. Baik, kalau Anda membawa data itu, Yesua Amasya waktu hidup dia sudah memprediksi dirinya akan mati terkutuk di tiang salib, dieksekusi oleh tentara Romawi, dihianati oleh Yudas yang kerasukan iblis. Saya rasa sepanjang Yesua Amasya hidup itu hidupnya sangat menderita, diimingi atau selalu dibayang-bayangi kematian yang tidak terduga di tiang salib. Kalau ada orang demikian sudah tahu dirinya diperlakukan nanti demikian, artinya Yesua Amasya, anak kesayangan Maria ini hidupnya tidak nyaman sepanjang hari. Tapi buktinya tidak. Dia bisa merdeka bermujizat, dia bisa merdeka mengajar, tidak pernah dihantui oleh bayangan-bayangan nanti mati dirinya terkutuk di tiang salib. Kalau ini hanya karangan-karangan penulis setelah Yesua Amasya tidak ada di muka bumi. Anda tahu, Bible Anda itu ditulis setelah Yesua Amasya nggak ada di muka bumi. Bible Anda itu di kanon setelah Yesua Amasya tidak ada di muka bumi. Yesua Amasya tidak memberikan legitimasi, tidak memberikan cap jempol, mengiyakan semua yang ada di dalam Bible Anda itu. Kembali ke topik, perintah Tuhan yang sangat jelas. Yesus berkata tidak boleh menghilangkan satu titik hukum Taurat sebelum semuanya terjadi atau sebelum bumi dan langit ini runtuh. Artinya apa? Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu yang Yesus pegang sepanjang hidupnya. Jadi tidak pernah Yesus dibayang-bayangi akan dibunuh secara terkutuk, karena Yesus manut dan patuh terhadap perintah Tuhannya. Jadi tidak ada di dalam kepalanya Yesus akan dibunuh secara terkutuk di tiang salib, karena dia sebagai orang soleh, orang baik, tidak punya dosa, orang mulia, tidak mungkin disentuh oleh orang-orang yang kerasukan iblis. Kembali ke topik Bang, bahwa siapa yang membisiki Saulus ini berani-beraninya menulis surat memfitnah Yesua Amasya. Dia mati terkutuk di tiang salib, kemudian dikubur 3 hari menjadi mayat. Mayat ini dihidupkan kembali. Setelah hidup hore, dia menjadi Tuhan, baik orang atas orang mati maupun atas orang hidup. Ini kan iman Anda. Kalau ini tidak ada tulisan yang sangat jelas seperti ini, dibantu oleh Lukas kisah 236, bahwa Yesus memang harus mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Ini kalau tidak ada ini, tidak ada Kristen Bang. Kalau tidak ada penyaliban secara terkutuk, nggak ada Kristen Bang. Inilah yang saya maksud tadi. Roh apa yang merasuki Paulus sehingga dia menulis, membuat iman Anda itu menjadi Kristen? Jangan-jangan akal Anda ini benar-benar dimatikan oleh bisikan-bisikan roh yang gak jelas itu. Nah kalau ini memang bisikan Yesus datang ke Saulus, mestinya sinkron bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Untuk itu Abang tolong jujur saja dan langsung to the point. Roh apa yang membisiki Paulus menulis surat dari bilik penjara? Tolong Bang, jujur Bang, fungsikan akal Abang. Kalau Anda fungsikan akal Abang, Abang tidak akan pernah percaya bahwa anak kesayangan Maria ini dibunuh secara terkutuk, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Itu aja sih Bang, saya minta kejujuran saja. Tapi kalau Abang tetap di sana, ya monggo saja. Artinya tugas Saulus ini sukses merusak akal sehat manusia, membuat iman semakin kuat dalam hal pengajaran sumbernya dari roh yang tidak jelas ini. Karena tidak mungkin Yesua Amasya mengajarkan hal-hal demikian. Itulah yang saya maksud tadi.
Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus berkat hasil karya Saulus yang tidak tahu asal dari mana dia menulis surat. Itu aja bang. Roh apa yang datang kepada dia? Roh Yesus kah? Atau roh jahat? Silakan Pak. Iya, terima kasih abang. Banyak sekali yang harus saya jawab dari penjabaran abang kepada saya. Sebenarnya kalau mau jawab jujur tentang kematian Kristus, saya pisahkan Paulus dulu bang. Paulus tidak ada prosesnya di dalam 3,5 tahun pelayanan manusia yang namanya Yesus. Dan manusia yang namanya Yesus, dia sudah sampaikan bahwa dia datang ini untuk menanggung dosa manusia. Dalam tanda petik lebih simpel, dikatakan di dalam Lukas 2, menyelamatkan umatnya. Karena dia terlahir dari perempuan Yahudi, maka dia adalah bangsa Yahudi dan termasuk di dalam keturunan Yakub yang mewakili atau menurunkan 12 suku bangsa Israel. Kita lepas dulu Paulus bang. Kita bicara soal Yesus. Nah, karena Yesus yang di dalam Bible saya menyatakan suaranya, karena dia ada di sorga, maka dia tidak perlu turun ke bumi. Dan memang dia tidak perlu turun ke bumi, karena secara jelas dia sudah bilang sebelum dia naik, dia akan balik kembali di dalam kedatangannya yang kedua kali sebagai Raja dan sebagai Tuhan dan lain-lain. Kita tidak bahas di situ dulu, kita bahas yang ini dulu. Begitu bang. Jadi tanpa Paulus menyatakan Yesus mati terkutuk, Yesus sudah bilang bahwa dia akan mati untuk menyelamatkan umatnya. Karena apa? Kita bisa bahas nanti. Demikian bangku. Oke. Bang, udah masuk akal nggak sih bang? Coba, masuk akal nggak sih Yesus dijadikan tumbal menebus dosa? Ini ajaran dari mana menurut abang? Ada anak kesayangan manusia, namanya Maria punya anak kesayangan, dijadiin tumbal, dieksekusi di tiang salib secara mengenaskan, menebus dosa manusia. Ini menurut abang ini masuk akal atau tidak masuk akal bang? Kalau manusia biasa ya tidak masuk akal. Tapi kan Anda Yesus sendiri, lain. Anda sendiri bang. Kalau Anda sendiri, Kalau saya, iya. bang, ini kan berarti kan saya ini buku kita baca. Terus Enggak, abang sendiri aja kan udah iman Anda nih, menurut Anda ini iman Anda ini masuk akal. Anak kesayangan Maria ditangkap, ditelanjangin, diludahi, diikat, bawa ke salib, dipaku tangannya, digantung di tiang salib terkutuk, ditombak lambungnya, minum anggur asam, mati menebus dosa Anda. Ini ajaran keji loh bang, di luar daripada perintah Tuhan. Ini bukan perintah Tuhan, ini semua kerjaan iblis. Pertanyaan saya bang, iman Anda seperti ini masuk akal atau tidak? Silakan. baik. Abang izinkan saya mendefinisikan iman menurut kepercayaan saya. Enggak, dijawab dulu aja. Masuk akal atau tidak baru dijelaskan bang. Ini dulu poinnya, masuk akal atau tidak baru dijelaskan. Silakan. Karena kalau saya masuk akal bang. Iya silakan lanjut. Karena itu ada di dalam Bible saya. Ya, boleh saya jelaskan lanjut bang? Bang silakan bang. Oke baik. Ya, kenapa jawaban saya masuk akal? Karena ini akan berhubungan dengan iman. Kalau menurut definisi iman kami, definisi kata iman menurut kami, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang ada. Berarti cerita ini kan kita tidak tahu. Tapi cerita ini datang karena memang saya orang tua Kristen, maka ini menjadi buku untuk diceritakan kepada kami.
Dan saya mempercayai itu bahwa sebelum saya ada satu pribadi yang namanya, mungkin ada yang tidak suka dengan nama Yesus ya, ada satu orang manusia, bahasa abang tadi, yang mau mati tergantung di kayu salib atas perintah yang maha kuasa. Bahwa kau datang ke dunia menyelamatkan umatku Israel. Harusnya seperti ini bukunya orang Israel, bukan buku kami. Tetapi karena penolakan Israel kepada Yesus, karena Yesus berkata bahwa dia anak Allah, maka berkat itu keluar ke bangsa-bangsa yang lain dan akhirnya jadi ke saya di Indonesia. Itu karena penolakan Israel kepada anak manusia atau pribadi. Ada satu orang yang datang berkata bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dengan sadar, hidup setiap hari, persiapkan diri sampai pada satu titik di mana dia sudah siap. 3 tahun dia melayani dan sisa tahun terakhir, di 1 tahun terakhir, dia mempersiapkan diri untuk menanggung semua yang ada sesuai dengan ketentuan Bapaknya atau yang mengutus dia, yaitu seperti yang abang sudah dijelaskan, dia harus ditangkap, dipukul, dianiaya, sampai harus tergantung di atas kayu salib, dilihat sama orang, mati, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan satu umpatan, satu cacian, satu makian. Bang, bisa nggak terlalu Kepada yang melebar? Bang, bisa nggak terlalu melebar, Bang? Kan intinya kan jelas, Bang. Saya pakai data ya, Bang ya. Izin ya, Bang, saya potong soalnya melebar. Ini loh, Bang ya. Tidak apa-apa, Bang. Terima kasih ya. Bisa. Bang, di dalam Bible itu Yesus itu mengajar. Pertama yang sering diajarkan itu sampai sekarang kan Kristen masih percaya yang namanya Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Ya. Jelas di sana Keluaran 20:13 jangan membunuh. Betul? Masih yakin, Pak? Betul. Masih jangan yakin, membunuh. setuju saya. Ya, itu perintah Saya Tuhan setuju. loh itu. Baik. Setuju. Di Imamat 24 nomor 17 juga apabila seorang pembunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Jadi siapa yang membunuh sesama manusia harus dihukum mati. Jadi memang jelas perintah Tuhan itu nggak boleh membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Ulangan 27:24 terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia. Jadi membunuh sesama manusia itu terkutuk. Itu ya, Pak ya. Termasuk orang yang mengimani pembunuhan manusia yang tidak bersalah terkutuk. Jadi otak atau akal kalian semua ini, mohon maaf, yang percaya Yesus mati terkutuk, sebenarnya akal Anda lah yang terkutuk. Kenapa Anda mengimani pembunuhan sangat keji itu sedangkan dilarang oleh Sang Pencipta? Makanya saya tanya, roh apa yang merasuki Paulus dan roh apa yang merasuki Anda? Kok Anda bisa percaya pelanggaran perintah Tuhan Anda imani? Itu pelanggaran perintah Tuhan, pembunuhan Yesus, Bang. Karena Yesus tidak bersalah. Yesus bukan orang fasik, dia orang soleh dan seterusnya. Sederhana aja loh, Bang. Coba tunjukkan satu perintah Tuhan, Bapaknya Yesus di surga membuat perintah bahwa saya akan membunuh utusan saya, namanya Yesua Amasya untuk Bani Israel. Di ujung hidupnya nanti saya akan matikan dia di tiang salib untuk sebagai tumbal menembus darah manusia, karena darah hewan sudah tidak mempan lagi. Anda bisa dapat datanya yang seperti ini, Bang. Silakan cari dulu. Kalau nggak dapat, saya akan memberikan datanya bahwa ini sumber bukan dari perintah Tuhan, tapi sumber dari pengajaran iblis. Silakan Bang cari datanya dulu, karena ini iman Anda. Cari datanya perintah Bapak di surga.
ya, untuk membunuh utusannya namanya Yesua Amasya, mati terkutuk di tiang salib, menumpahkan darahnya sebagai tumbal menebus dosa manusia. Silakan dicari dulu itu, Bang. Monggo. Baik, Abang. Terima kasih. Oke, nanti sambil saya cari, saya klarifikasi. Bisa saya klarifikasi, Bang? Bisa, Bang. Lanjut aja, Bang. Bebas, Bang. Oke. Siap. Abang, tadi Abang membuka di Keluaran, Imamat, dan seterusnya itu. Bahkan di 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Benar ya, Bang ya? Bener dong, dilarang membunuh, Bang. Baik, siap. Nah, yang saya ingin klarifikasi adalah sebenarnya Kak, yang saya percaya ini korban. Bukan saya mengimani yang bunuh, yang melakukan eksekusi, tidak, Bang. Yang saya imani ini adalah korban yang seperti Abang sampaikan, orang saleh, tidak punya salah apa-apa, tapi tergantung di atas kayu salib, nggak pakai kolor lagi. Yang saya imani yang itu, bukan yang saya imani yang membunuh. Nah, itu yang saya ingin, tadi saya bilang saya klarifikasi, Bang. Jadi sebenarnya saya tidak mengimani yang eksekutor, apalagi eksekutornya orang Romawi, tapi didesak oleh bangsanya sendiri. Bukan saya imani bangsanya dan eksekutornya yang membunuh. Yang saya imani adalah yang dikorbankan, yang digantung. Yang tadi Abang bilang, orang yang tidak salah apa-apa. Kan begitu. Itu yang saya imani. Kenapa ada manusia mau tergantung di atas kayu salib dengan catatan dalam ceritanya dia menyerahkan hidupnya untuk menanggung dosa isi dunia atau untuk menebus umat pilihannya. Kan begitu. Saya tidak imani yang bunuh, Bang. Saya imani yang dibunuh. Kami ini korban. Saya imani yang korban. Saya bukan imani yang pelakunya, eksekutor. Dan memang saya tanpa perlu cari lagi, kan sudah ketahuan dari Lukas 2. Telah lahir bagimu di kota Daud. Begitu, Bang. Oke, baik. Siap. Ya kalau hanya mengimani korbannya ya silakan saja. Tapi tidak ada korban kalau tidak ada pelaku. Justru ini korban ini sebenarnya sebagai akal sehat untuk supaya dia nggak menjadi korban, mundur ke belakang, bahwa benar nggak ini pembunuhan ada kepada Yesua Amasya. Anda boleh baca di Matius 26, 36 sampai 46. Dia semalaman berdoa di Bukit Getsemani. Apa isi doanya di sana? Dia itu minta diselamatkan dari cawan, supaya dia tidak disalib. Dia serahkan semua hidupnya kepada Tuhan yang mengutus dia, yaitu Bapa di surga. Kemudian baca Ibrani 5 nomor 7. Dia orang soleh. Semua doanya diterima oleh Bapa yang mengutus dia. Jadi Yesus itu memang dia tahu ingin disalib, tapi dia berdoa. Bahkan di ujung doanya itu, Bang, sampai titik darah keringatnya jatuh ke tanah, saking berdoa serius supaya tidak disalib. Nah, hanya satu pertanyaan, kalau begitu Anda meyakini benar-benar dia korban pembunuhan, silakan Anda harus setuju bahwa doa Yesus itu ditolak oleh Bapa yang mengutus dia. Ini aja dulu, Bang. Menurut Abang, doa Yesus itu ditolak apa diterima? Untuk terhindar dari salib, ditolak apa diterima, Bang? Silakan. Oke. Baik, saya sudah buka catatannya ini, buka Matius, jadi saya coba lihat dulu ya, Bang ya. Tidak apa-apa. Saya saya ya. Betul yang Abang sampaikan bahwa pada Matius pasal 26 dari ayat 36 sampai ayat 46, bahwa di situ ada satu proses. Sebelum lanjut, Bang, Bang, Matius 3, Matius 26, 36, 46 itu Yesus ke Bukit Getsemani itu tujuannya apa, Bang? Itu dulu baru lanjut.
sorry saya potong. Silakan. Oke, ini kan doa ini doa Bang. Doa untuk apa, Bang? Untuk proses yang akan terjadi besok ini sebelum dia ditangkap. Ya, doa untuk diselamatkan dari cawan atau dari salib, betul? Iya, itu ada doanya di situ, tetapi Iya. ada kata kunci yang harus saya sampaikan ke Ya, Abang. silakan. Sehingga oke, baik. Saya tidak mengkomplain atau saya tidak akan membantah apa yang Bang Handi sampaikan. Saya selalu berkata setuju. Semua yang sampaikan oleh Abang, bukan saja Abang, tetapi beberapa yang lain saya selalu setuju. Memang benar, setiap kali Yesus berdoa tidak pernah tidak dijawab oleh Bapaknya di surga. Tetapi pada saat ini ada satu kunci yang bisa membuat doa dia tidak dijawab. Saya baca ayatnya buat Abang. Tidak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa, Bang. Bagus pakai data aja, Bang. Oke. Siap. Pada ayat 39, ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, penawaran, proposal kepada Bapaknya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kasih geser atau pindahkan. Tetapi kata kuncinya adalah tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, yang Yesus kehendaki. Jangan seperti itu, melainkan yang Bapa, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi sekarang saya tanya ke Abang kembali. Kalau Abang di posisinya Bapaknya Yesus, apa yang Abang putuskan? Saya sebagai bapaknya Yesus ya tolong anak saya lah. Saya kan Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Ya saya tolonglah dia. Masa dibiarkan mati terkutuk, Pak? Kan ini akal yang berfungsi, Pak. Nah, saya tanya balik ke Bapak. Doa Yesus ini yang 39 itu intinya tadi. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi melalingkan kehendakmu. Pertanyaan saya sederhana, Bang. Kehendak siapa? Yesus mati terkutuk di tiang salib. Kehendak Bapa kah atau kehendak iblis? Jawab, Bang. Kehendak Bapa yang mengutus dia. Kalau begitu kehendak Bapa ini bertentangan dengan perintahnya dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi perintah Bapa ini di surga kontradiksi dong kalau gitu, Bang. Gimana itu? Akal lagi dipakai, Bang. Roba dong Oke, itu. siap. Diroba dong itu Ten Commandment. Boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Roba dong itu. Konsili lagi, Bang. Bang, izin saya langsung gimana? bisa jawab ini, Bang. Ya silakan. Oke, baik. Allah Bapa, atau tidak usah pakai Allah Bapa, Allah Israel mengeluarkan 10 perintah Allah bukan untuk dirinya, Bang. Sebagai Allah. Ya perintah Tuhan itu buat manusia, Bang. Masa Tuhan membuat Betul. aturan buat dirinya sendiri? Gimana, Abang ini? Terusin, lanjut. Saya setuju dengan Abang po, klarifikasi. Betul. Memang perintah itu untuk manusia. Khususnya bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel kan tidak mendengarkan. Akhirnya kan jadi pembunuhan. Tetapi kenapa Tuhan tidak larang? Karena ini umat pilihan Tuhan juga. Karena memang dia sudah berjanji bahwa dia akan menyelamatkan umatnya. Bukan orang lain, bukan manusia. Hanya Allah. Ya, dia janji toh. Akhirnya Oke, dia kembali jadi ke topik, Bang. Jangan melebar dulu. Jadi menurut Abang, Yesus itu sia-sia. Abang, saya izin terima telepon bisa, Bang? Iya boleh, Bang, silakan, Bang. Jangan kemana-mana ya, Bang, asik Abang ini. Jadi menurut Abang Philips ini, teman-teman, Yesus bersama murid-muridnya itu semalaman dia berdoa, sungguh-sungguh dia berdoa. Intinya di sana supaya mereka ini, Yesus ini, gurunya ini, sampai mereka terkantuk-kantuk 3 kali Yesus maju itu. Terakhir dia maju sendiri karena muridnya udah terkantuk-kantuk, ketiduran semalaman di Bukit Getsemani. Isi doanya sangat jelas. Apa itu?
Bukan kehendakku ya Bapak, ini kehendakmu. Apapun yang terjadi, ini kehendakmu. Ya menurut Pak Pilis, gitu ya, doanya Yesus ditolak. Artinya apa? Kemauan iblis tua-tua Yahudi ini, kemauan Yudas yang kerasukan setan, pengkhianat ini, kemauan tentara Romawi, yang mereka segitiga bermuda ini, diiyakan oleh Bapaknya di surga, dibiarkan oleh Bapak di surga yang mengutus Yesus untuk dibunuh Yesus secara terkutuk di tiang salib, menebus dosa atau alias tumbal agar Kristen punya Tuhan, kan gitu. Ini sangat mematikan akal sehat. Ngapain Yesus semalaman dia berdoa kalau udah tahu sudah akan disalib nanti? Dia kayak sana itu untuk mengasingkan diri dari keramaian agar bisa khusyuk berdoa bersama murid-murid. Bayangkan saking seriusnya berdoa itu. Nah sekarang ini loh Pak, Anda udah terima telepon mungkin gitu ya. Apakah benar? Lanjut Bang. Ya. Apakah benar Bang? Doa Yesus ditolak? Coba ini dulu Bang. Yesus ditolak benar enggak doanya itu Bang? Silakan dulu Bang jawab. Ditolak beneran tuh? Ditolak ya, baik. Ditolak. Ya. Ditolak. Baik. Boleh baca Ibrani 5 nomor 7 Bang jawabannya kalau ditolak. Oke, sabar. Saya buka dulu ya Bang ya. Minta maaf. Ibrani 5. Sorry. Ibrani pasal 5 ayat ke-7. Saya bacakan Abang. Dibaca. Mau dibacakan atau tidak usah? Baca aja Bang biar netizen pada denger. Oke, baik, siap Abang. Ibrani 5 pasal 5 ayat ke-7 dengan perikop Yesus sebagai imam besar. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarnya. Demikian Bang. Doa diterima itu. Di sini doanya didengarkan, diterima atau tidak Bang? Saya tanya sama Abang dulu. Apakah ayat ini spesifiknya untuk doa yang itu atau doa yang lain juga? Ini diselamatkan dari Kan maut, tidak artinya dijelaskan, Bang isi doanya Bang. Oke. Kan dia minta Yesus berdoa diselamatkan dari maut Bang. Kan maut itu apa? Ya salib, kematian Bang. Siap. Baca, coba ulang lagi Bang, baca, diresapi, hilangkan dulu doktrin, ya, kembali ke akal dulu Bang, coba dibaca ulang Bang. Apa maksud doa Yesus di sini sebagai Bang. manusia? Aman. Ya. Siap Bang. Ya. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Artinya apa Bang? Artinya apa? Yesus ini diselamatkan dari maut, bukan dibiarkan kena maut terkutuk di tiang salib. Jadi Matius 26 36 sampai 46 itu ya abang yang menista Yesus, doanya ditolak. Padahal dia sendiri Tuhan itu menyelamatkan dia dari maut. Yang mana yang benar ini Bang? Tolonglah Bang. Janganlah eksekusi anak orang. Dia itu utusan Tuhan. Keluarlah dari sana Bang. Jelas loh di sini Bang. Kita sepakat untuk definisi maut dulu Bang. Maut itu mati Bang. Bisa. Oke. Saya tanya Abang. Saya tidak pungkiri ini. Doanya pasti dijawab. Saya tanya Abang. Yesus mati dia tinggal terus di dalam tanah atau dia bangkit, hidup kembali?
Yang jelas jangan bangkit dulu bang, mati dulu. Bangkitnya nanti. Ini cerita. Kalau ini masalah bangkit, ini buatan manusia lagi. Kemasukan roh jahat orang-orang yang menulis bangkit lagi. Jangan dulu kebangkitnya. Ini dulu bang. Ini dua hal yang berbeda. Nanti kalau ke sana lagi, waduh panjang lagi, kena lagi nanti pakai data bang. Oke, ini dulu. Siapa bang? Jangan kebangkit dulu, kematiannya dulu. Artinya menurut abang, Ibrani 57 doanya selalu didengarkan, apalagi doanya diselamatkan dari maut. Di Matius 26 minta doa diselamatkan dari maut. Menurut abang, doanya ditolak apa doanya didengarkan? Yang di mana? Di Taman Getsemani? Di Getsemani Ibrani 57 sinkron loh bang, sinkron loh ya. Abang nggak boleh ya menolak salah satunya, harus menerima dua-duanya. Enggak, saya sudah sampaikan awal bahwa di Taman Getsemani duanya ditolak. Dari Ditolak. bapaknya. Ibrani Sehingga dia harus 57. sampai mati. Ibrani 57. Nah, kalau dia tidak diselamatkan dari maut, dia akan mati terus. Begitu bang. Nah Ibrani 57 ini Kalau tidak Ibrani 57 ini diselamatkan dari maut atau tidak? ya diselamatkan dari maut. Berarti dia tidak mati terkutuk bang kalau diselamatkan. Tidak bang. Nah bang ini kok sederhana, kok dia susah amat sih bang. Tolonglah bang, pakai Tidak. akal dikit napa? Sekarang itu yang saya bilang. Oke abang dulu, siap. Ya tolonglah, saya cuma minta abang tolonglah pakai akal. Jelas loh datanya bang. Ngapain Yesua Amasya repot-repot pergi ke tempat yang sepi bersama murid-muridnya, tujuannya itu berdoa agar diselamatkan dari salib. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan sampai dia menangis. Di Bukit Getsemani itu saking menangisnya, keringatnya juga seperti darah jatuh ke tanah, saking serius-seriusnya berdoa. Tapi yang sanggup menyelamatkan dia dari maut hanya Bapaknya yang di surga. Endingnya itu adalah doanya didengarkan. Artinya jelas sudah, Yesua Amasya ini orang baik, dia bukan orang fasik, dia orang soleh, dia tidak punya dosa, dia orang mulia, ditolong oleh Bapaknya di surga. Jadi yang disalib itu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria yang disalib. Siapakah itu? Orang fasik, pengkhianat, pemakan suap. Itulah yang disalib. Jadi yang Anda anggap disalib itu adalah pengganti anaknya Bunda Maria, orang fasik, orang pengkhianat yang Anda jadikan Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu, yang menebus dosa Anda itu bukan anaknya Maria, tapi orang yang pengkhianat. Nah kalau itu Anda imani, ya jujur, nggak masalah. Artinya memang Anda membutuhkan tumbal darah manusia untuk menebus dosa Anda. Tapi yang mati di tiang salib bukan orang soleh, bukan Yesua Amasya. Kalau pakai akal, silakan imani sana. Jadi jelas sudah, yang datang membisiki Paulus adalah roh jahat. Ada orang mati terkutuk di tiang salib, tapi bukan Yesua Amasya, tapi Yesus palsu yang Anda jadikan Tuhan. Ya monggo saja, nggak ada masalah bang. Mari kita pakai akal. Kira-kira begitu bang. Silakan. Tidak ditanggapi. Ditanggapi bang. Terima kasih abang. Saya dari awal saya tidak pernah berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tidak singgung sampai ke situ. Saya selalu bilang dia anak manusia atau ada pribadi manusia. Saya juga tidak temukan seperti yang abang jabarkan tadi bahwa karena dia orang soleh dan lain sebagainya, dia diasingkan dan diganti sama orang lain. Saya tidak sampaikan itu. Dan saya minta maaf bahwa itu tidak ada di dalam
buku yang menjadi cerita bahwa ada satu pribadi yang dengan sadar, bukan dalam keadaan mabuk, mau didosa mati, jadi tumbal sampai hancur mukanya, sampai rusak, ditelanjangi, diludahi, diolok-olok. Tetapi pribadi itu nggak maki, nggak umpat, nggak bikin apa-apa. Satu perkataan yang menjadi kekuatan atau memberikan saya inspirasi. Dia bilang begini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Manusia membunuh orang dibilang tidak tahu. Kan bahaya ini. Ini luar biasa pribadi ini. Pribadi satu nih, yang sudah diludahi, yang sudah difitnah, yang sudah dicaci maki, bahkan disuruh untuk menanggung dosa yang paling berat saat itu. Itu dosa paling berat lah di kategori dosa yang tidak bisa diampuni lah, atau kegiatan yang tidak bisa diampuni, sehingga harus menanggung, harus untuk lunas dia harus digantung. Tetapi laki-laki yang itu, dia tidak buat kesalahan. Abang bilang dia orang yang baik, mau dipukul dengan sadar. Bang, makanya saya potong bang ya. Sekali lagi, boleh nggak Ya, bunuh orang? lanjut, Boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah, bang? Logikanya nggak boleh toh bang. Nggak boleh. Terus kenapa Anda imani Yesus mati di tiang salib, sedangkan dia nggak punya salah? Itu kan yang bunuh orang lain. Ya kenapa Anda imani bang? Kenapa nggak menyangkal? Kenapa akal Anda ini bang? Izin bang. Kenapa nggak bisa Anda geser akal Anda sedikit? Sebagai manusia yang berakal di zaman now, bahwa memang ada penyaliban, tapi bukan anaknya Yesua Amasya, karena tidak layaklah dia disalib terkutuk. Yang layak disalib terkutuk adalah orang yang banyak pengkhianatannya, pemakan suap, kerasukan iblis. Jadi yang boleh disalib, yang boleh dieksekusi, yang boleh diolok-olok, yang boleh diludahi, yang boleh ditelanjangin, yang boleh ditendang-tendangin, yang boleh digamparin, yang boleh dikasih mahkota berduri adalah orang yang banyak dosa, pengkhianat, bukan Yesua Amasya. Kenapa abang tidak mau geser sedikit supaya abang nanti tidak dimintai pertanggungjawaban? Geser iman Anda sedikit, fungsikan akal Anda, mari kita muliakan bersama-sama di room ini bahwa anaknya Maria itu tidak pernah mengalami hal demikian. Itu doang kok yang kami minta bang. Kami ingin bersinergi dengan Anda. Tinggalkanlah ajaran-ajaran yang bersumber dari roh jahat. Itu aja, nggak ada kok yang lain bang. Kami ini tidak digaji karena Anda sebagai manusia saudara kami. Apa salahnya digeser sedikit? Anda kan masih hidup juga, nggak mati saat ini. Kalau Anda menggeser, iya ya. Iman kami kok percaya kalau anak Maria demikian. Kenapa iman ini digeser dikit supaya akal ini sinkron? Oh iya ya, yang disalib itu bukan anak Maria, yang disalib itu adalah orang jahat. Geser dikit doang kok pak, nggak ada masalah toh. Tetap Anda bisa kerja, rukun suami istri dan anak kan gitu bang. Nggak ada masalah toh bang. Ini kita ajak baik-baik loh bang. Nggak usah ke Islam, nggak usah memeluk Islam dulu deh. Kita, bang. Ya digeser aja dulu dikit. Kenapa sih? Nggak permintaan saya ini bijak atau kocak bang? Permintaan saya bijak apa kocak? Bang. Ya. Sebenarnya simpel saja. Yang abang jelaskan tadi saya tidak pungkiri bahwa memang yang harus melakukan hal-hal seperti yang dialami oleh pribadi satu orang itu adalah mereka yang korupsi apa segala macam. Logika kita, pemikiran kita zaman now berpikir itu memang konyol. Ada orang yang mau mati untuk orang lain dalam tanda petik ya, kita tidak bahas yang itu, atau mau tersiksa untuk orang lain sesuai dengan ceritanya. Tetapi kenapa yang membuat saya tidak bergeser?
adalah pribadinya itu, Bang. Abang tadi bilang dia orang yang saleh. Ini ada orang yang saleh disuruh tanggung fitnahan, cacian, makian, suruh mati sampai tergantung di atas kayu salib. Bahkan dia berkata bahwa Bapa atau Allah yang pencipta, Allah siapalah di situ bisa ditaruh namanya sendiri. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus tahu, pribadi itu dia tahu bahwa ini orang yang dompu gara-gara sampai saya tergantung di atas kayu salib. Saya mau kasih satu hal buat abang, bahwa kenapa dia harus tergantung di atas kayu salib. Bukan Yesus tidak tahu, Yesus tahu. Kalau saya lupa ayatnya di mana. Tetapi kalau abang pernah nyimak, waktu mereka makan bersama di dalam perjamuan Paskah menurut Yesus, Yesus berkata kepada Yudas, di situ dijelaskan, dan Yesus bilang, pergilah. Yesus tahu bahwa iblis masuk. Nah, sekarang saya mau bilang kepada abang, saya agak bodoh, Ya, cukup, Bang. tidak logika, agak tolol kalau mempercayai hal yang tadi abang sampaikan, orang yang baik kok mau tanggung orang lain. Tapi itu karena ada pihak lain yang bergabung di dalam kejericuhan ini, di dalam proses penyaliban ini, adalah Yesus, adalah iblis. Itu dia yang keroknya. Ya, oke, Tapi cukup, kita Bang, tidak ya. bahas dia, kita bahas yang tadi. Baik, Bang. Siap. Lanjut. Ini ada data di atas di layar. Siap. Ya, saya ikutilah teman yang Amsal. pakai data. Ya. Nanti saya Oke, kembalikan. siap. Saya Ya. buka juga di. Siap, saya buka di buku saya. Amsal 21. Ini orang kita ini sebagai muslim kok ingin mengembalikan akal sehat, tapi Anda nggak mau, ya monggo saja, nggak ada masalah kok. Makasih Bang untuk niat baiknya. Makasih. Ya. Oke, Amsal pasal Ini murid saya Bang Andi. Iya ya, orang baik kok ini. Iya. Bang Juma tadi, Bapak Pendeta. ntar dulu, Bang Bapak Juma Pendeta, masih selamat dikit lagi. malam. Bang Juma udah kembali. Tadi sibuk tadi. Kalau Bang Juma udah kembali, disela aja Bang Juma. Disela aja kalau udah kembali. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kira-kira Bang siapa ya yang buat ini konten? Saya mau klarifikasi dulu ke beliau. Bang Andi, masih ada kah? Apa? Ada saya. Siapa ya Bang yang buat data ini? Saya mau sampaikan. kalau maksudnya di- Bang Andi. Ya maksudnya di sana itu Bang. Ya. Oh ya. Orang baik itu tidak mungkin dimatiin secara terkutuk untuk menebus dosa. Gak mungkin. Yang boleh disalib itu ya orang fasik, jangan dong orang jujur. Ini kan akal yang mau dipakai Bang. Ada. Jelas. Jadi selamatkanlah akal Anda. Dilanjut. Ya. Selamatkanlah akal Anda semasih Anda bernapas. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ikutilah beberapa data yang ada. Bahwa yang boleh dimati di siang salib itu terkutuk adalah orang fasik. Kecuali Anda mengatakan Yesus orang fasik, Yesus pengkhianat. Baru sinkron iman Anda, tapi di sisi lain Anda mengiyakan Yesus orang baik, tapi di sisi lain Anda mengatakan dia mati terkutuk. Ini akal tidak main Bang di sini Bang. Mainkanlah dengan baik. Tapi kami nggak mau maksa kok. Sekali lagi Bang ya. Ya, sekali lagi Bang. Marilah kita selamatkan bersama-sama. Ya, kita restart lagi akal-akal manusia di muka bumi ini yang berhasil dipengaruhi oleh Saulus atau Paulus ini, bahwa anak kesayangan Maria, utusan Tuhan,
dimatikan secara terkutuk di tiang salib. Bukan dia, Bang. Data sudah banyak. Dia berdoa semalaman, dia orang soleh, doanya didengarkan. Gitu loh. Saya nggak ngajak Anda masuk Islam, tapi ini memang Islam itu ya akal sehat. Tidak ada di dalam ajaran Islam itu ajaran keji kayak begini, apalagi ada tumbal darah manusia kan begitu. Nah ini orang yang disalib ini, Bang, adalah bukan anaknya Maria itu aja sih, orang lain yang digantikan. Memang ada penyaliban, tapi bukan Yesua Amasia. Inilah Islam indah itu, Bang, menghormati, mencintai, mengimani Yesua Amasia Nabi Isa alaihissalam tidak akan pernah tersalib, karena salib ini adalah kerjaan iblis. Nah kalau kerjaan iblis ini Anda imani, wah na'udzubillah min salik, Bang, Anda akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Kata Yesus, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Saya datang nanti ketemu di sana. Yesus dulu waktu hidup di dunia, saya ketemu Pak Pilis, saya usahakan dia fungsikan akalnya, bukan ente yang disalib, tapi tetap dia ngotot. Ya ini bukan tanggung jawab saya lagi. Ya silakan mau diapain Pak Pilis. Kata Yesus, sini lu please. Nah kan gitu. Hadis lebes, Banju mah udah ngasih tahu lu dulu, kenapa lu ngeyel? Nah sini lu. Nah, kan gitu kira-kira, Bang, kalau dibuat fragmen atau sinetron, Bang. Ya maupun Setuju kalau Abang punya ya maupun Bang akal Sabar sehat, sih. saya setuju, Bang. Iya, kalau ya silakan sehat, Bang, tapi kalau tidak mau sehat ya monggo saja. Saya nggak maksa kok, Bang. Itu kira-kira dari saya. Oke, makasih, Bang. Bang Hadi, saya tidak membantah. Secara logika akal sehat yang Abang sampaikan itu kalau ada persentase lebih dari 100 itu di situ duduknya. Tetapi tidak ada salahnya tuh kalau Abang dengan saya berbeda. Dalam arti saya mengimani, saya tidak imani, saya tidak bahas Paulus dari tadi. Ketinggal Paulus di samping sana, kan saya bahas cuma 4 ayat, 4 buku. Yang saya imani manusia yang dia berkata untuk menaruh kepalanya saja dia tidak punya tempat. Jadi sebenarnya dia miskin, tetapi dia mampu untuk melakukan hal-hal sehingga dia cukup sampai pada kematian. Bahkan dia mampu juga menceritakan bahwa dia akan tergantung di atas kayu salib karena orang fitnah dia, karena ada yang mencela dia, menipu, menanggung dosa orang lain atau menanggung kesalahan orang lain. Yang saya imani yang itu, Bang. Saya berterima kasih Abang punya masukan baik, tetapi saya terpesona, bahasa gampangnya. Saya jatuh cinta kepada pribadi yang walaupun dia fasih, dia saleh, dia tidak sakit apa-apa, tidak buat salah apa-apa, tapi dia bisa berkata begini, Bapa atau Allahku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam arti, tidak ada dengki di dalam hatinya. Tidak ada sakit hati atas apa yang dilakukan. Bang Pilis, tolong jangan khotbah gereja dong. Ini kan akal dan akal ini, Bang. Ini aja lah, Bang. Sekali lagi nih. Siap. Gini, Bang. Boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Logika tidak boleh. Tidak boleh. Terus kalau Yesus dibunuh di tiang salib tidak bersalah, ini melanggar perintah Tuhan nggak, Bang? Pelakunya melanggar. Ya melanggar. Kenapa Anda imani pelanggaran itu, Bang? Bang, yang saya imani itu korbannya, Bang. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, saya tidak imani pelakunya. Kalau tidak ada pelaku, nggak ada korban. Betul, setuju saya, Bang. Ya, justru itu jangan imani dua-dua dong, nggak bisa begitu. Anda salah kok. Sorry, Bang, untuk yang itu saya beda. Kenapa? Karena saya beda, Bang. Begini, Bang, ini pelaku ini pahlawan atas iman Anda loh. Bener, Bang. Pelaku ini tua-tua Yahudi, Yudas kerasukan iblis antara Romawi. Ini pelaku ini pahlawan atas jasa-jasa mereka sehingga Anda beriman. Setuju.
Iya. Jadi ajaran keji di yang salib ya Anda imani. Contoh saya kasih contoh ya Bang ya. Pak Pilis punya anak. Siap. Anak kesayangan satu-satunya. Sebutlah namanya Alek lah nama anak. Ya. Anda mengutus ke Burundi untuk membebaskan Burundi daripada penyembah berhala. Siap. Sampai anak Anda di Burundi itu diterlantarkan misalnya, banyak yang tidak suka. Ada namanya Mr. Paul yang ingin membunuh pengikut-pengikutnya semua. Tiba waktunya mau disalib si Alek di Burundi gitu ya. Bapak sebagai penguasa, apa yang Anda lakukan? Menyelamatkan anak Anda atau membiarkan anak Anda mati tersalib agar dosa orang Burundi terselamatkan semua? Apa yang Anda lakukan, Bang? Menyelamatkan anak Akal, Bang. Anda. Iya. Nah. Sabar Bang ya. Ya. Saya ulang lagi ya. Menyelamatkan anak Anda. Yang kedua, membiarkan anak Anda mati tersalib terkutuk untuk menyelamatkan seluruh orang Burundi. Saya pilih yang kedua Bang. Wih, Bapak Karena tega untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Iya. Kan begini Bang. Iya, Bang, silakan, izin Bang. saya bisa bicara sedikit. Iya, Oke. boleh Bang. Begini Bang. Kalau logikanya begini, kalau misalnya saya selamatkan anak saya kan hanya untuk saya saja Bang. Tetapi waktu saya kas tinggal dia dieksekusi untuk orang banyak, waktu saya ke Burundi, orang akan bilang gini, oh ini dia bapak ini bapaknya ini. Pasti mereka akan, wah Bang Philip mantap, Bang Philip bintang lah segala macam. Mana yang lebih disuka Bang? Bukankah Abang ini Pasti saya akan suka itu. Abang, bukankah kalau Abang maha kuasa? Kenapa tidak semua dosa orang Burundi yang mengikuti ajaran anak saya masukkan ke surga? Tapi bagi tidak yang mengikuti ajaran anak saya masukkan ke neraka. Anda kan maha kuasa Bang. Kenapa harus pakai tumbal anak Bapak sendiri? Ini ajaran dari mana Bang? Ini persoalan baru ini Bang. Persoalan Kita bahas lagi kan tidak? Persoalan baru. Mungkin begini Bang Andi, Terusin dulu. menyelamatkan anak Anda atau menyesatkan orang banyak, begitu. Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana? Menyelamatkan anak Anda atau menyesatkan orang banyak, pilihan sulit ya. Wah, itu makan Bapak mati, tidak makan Mama mati. Sama dengan itu Bos. Tidak, kan kalau membiarkan anak Anda tersalib kan tentu menyesatkan orang banyak. Kenapa? Karena mereka nanti menyembahnya, kan begitu. Kalau dia menyembah, kita tidak bahas sampai tentu dia sesat. Ini memang pilihannya berat. Izin Bang, izin. Maaf kita belum bahas sampai di situ Bang. Jadi Nah saya itu juga tadi yang dimaksud oleh Bang Handik. Karena kan kita tidak melebar sampai di situ toh Bang. Kalau kita melebar Pak sampai di Billy, situ ya maka ini topiknya maksud saya akan gini berbeda. loh Pak Billy izin. Boleh nggak sih penguasa itu membuat kebijakan saja, perintah dan larangan. Barang siapa mengikuti perintah itu dia akan selamat, gitu ya. Barang siapa yang melanggar larangan itu dia akan celaka. Boleh nggak buat kebijakan saja? Bapak kan misalnya nih maha kuasa nih untuk Burundi. Kenapa sih harus pakai tumbal Bang? Kenapa harus pakai tumbal? Kalau Anda bisa membuat kebijakan yang lebih masuk akal gitu loh maksudnya Bang. Gitu loh. Oke. Ya. Abang, izin, saya lagi cari dokumentasi dulu ya Bang ya. Nanti saya jawab. Aduh, gimana ini? Kemarin baru Cari dibahas data, baru. bukan masa dokumentasi, data. Ikuti gurumu ini. Oh siap. Aduh, bos, guru, yang dibilang itu dia bukan manusia, itu siapa ya? Di mana ya, Bu Guru? Apa?
Allah bukan manusia itu di mana ya guru? Oh, di Hosea 11:9. Oke, sabar, saya buka dulu. Hosea. Enak ya diskusi. Hosea 11 ayat yang kedua. Hosea 11 9. ayat berapa? Hosea 9? Hosea 11 ayat 9. Ayat 9. Hosea 9 ayat 11. Hosea 11 ayat 9. Oke, baik, siap. Saya jawab pakai data ya. Di sini ini guru yang kasih tahu ke saya kemarin beberapa hari lalu. Yang aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Oke. Kembali lagi. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Philip terang terus Philip. Terangkan Pak akal Anda, Pak. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Bang, maksudnya gini kan, kita mengimani kitab orang Yahudi yang diturun sama-sama, ceritanya kan untuk orang Yahudi ini. Kami kan cuman kepercik saja. Jadi kalau Allah orang Yahudi di dalam kitab Perjanjian Lama bilang dia bukan manusia yang tidak bisa mengingkari, maka dia bilang harus dilaksanakan. Jadi apa yang dia sampaikan itu yang dia laksanakan. Dia bilang aku akan memberikan juru selamat. Ya dia kasih juru selamat. Kan begitu. Oke bangku. Minta maaf. Beda itu tidak apa-apa. Buat saya. Pak Dalbo, Pak Pendeta. Pak, dengan saya izin ya, bisa ada apa nih? Dapat kode dari orang depan, ada tamu datang. Bentar dulu, Izin bisa, lagi. Pak? Sedikit lagi ya. Oh, Ini siap. Alek anak-anak di Burundi nih. Siap. Saya anaknya Bapak diutus ke Burundi. Hai orang Burundi. Ya, saya ini utusan Bapak yang Maha Kuasa. Hai semua orang Burundi, kembalilah menyembah satu Tuhan. Saya ini utusan Tuhan. Bukti saya utusan Tuhan, Bapak saya memberikan mukjizat. Saya hidupkan Lambatong, hidup kembali di Burundi. Membuktikan saya utusan Tuhan. Datang si Paul, wah gak bener ini. Dimatiin semua, mengikut dia. Bapak tentu murka dong. Kurang ajar ini si Paul ini. Orang gua ngurus anak baik-baik untuk ngajarin orang Burundi gitu loh. Terus kebijakan Anda kan, woi orang Burundi, dengarkan tuh pernyataan anak salah. Segala firman yang telah aku terima aku sampaikan kepada mereka. Firman apa itu? Woi, jangan kalian saling membunuh. Orang Burundi yang percaya, oh iya ya, ini ajarannya Alek anaknya Pak Philip ini benar juga ya, nggak boleh saling membunuh, apalagi bunuh orang tidak bersalah. Tiba-tiba Pak Philip sebagai Maha Kuasa mengeluarkan statement kedua. Doa, padahal anak bapak di Burundi ini berdoa semalaman, Pak Philip, aku mau disalib besok, tolong aku Pak Philip. Enggak, demi menyelamatkan Burundi kau harus mati terkutuk. Wih, kata si Alek, Bapak kurang ajar, mengutus saya, membiarkan saya terkutuk. Akhirnya apa bang? Anda ini kok tidak nolong anak Anda gitu loh, udah setengah mati gitu. Nah, orang Burundi mengatakan, Bapak Ambalelo ini. Kemarin dia mengeluarkan statement nggak boleh membunuh, hari ini mengeluarkan statement boleh bunuh orang. Gimana ini? Kok Tuhan kayak gini gitu loh. Nah, bagaimana nasib orang Burundi bang? Apa akalnya mati apa sehat tuh akal kalau kayak gitu bang? Nah, untuk itu saya kembalikan Alek kepada Anda. Semoga Anda dan Alek sehat selalu bang. Akalnya terutama. Makasih Pak Philip.
Abang ini saya suka. Abang cerita, abang jawab sendiri. Bisa toh bang? Saya izin untuk turun sebentar. Bisa. Makasih untuk diskusi siang ini. Berharap bisa jumpa lagi. Senang saya bisa berbagi, dapat pencerahan juga dari Bang Handi untuk beberapa hal. Makasih Bang Dalbo, Pak Pendeta. Makasih ya. Izin, mohon maaf. Terima kasih Bang. Terima kasih. Siap Abang. Sama-sama. Ya, semoga akal sehat berfungsi kembali Bang. Tolonglah. Abang Hadi bisa aja, orang mau turun Bang. Ya kan cuma berdoa Bang, boleh dong. Supaya ajaran Paulus yang mematikan akal Anda ini ajaran materinya dengerin, besok Bang. itu kita tidak bahas Paulus Bang. Iya. Kita tidak bahas Paulus. Jadi ajaran Paulus yang mematikan akal Anda ini semoga berfungsi kembali setelah Anda tahu ajaran Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, mencerdaskan akal manusia. Kira-kira begitu Bang. Udah pergi dia ya. Masya Allah. Ya, Mr. Mongin, selamat malam. Mongin, siapa ini Mongin? Mr. Wongin, selamat sore. Pak, apa? Kena peringatan nih, gua ganti akun. Gua ganti akun. Dari tadi naik diam aja nih. Mana kena bendet? Mr. Wongin. Ini dari tadi apa jangan-jangan udah disalib pula ini? Siapa ini ya? Saya lupa ini Mongin. Pak Mongin? Naik mau ngapain Pak? Kalau diam aja Pak. Meong, Buka, meong. mulutnya dibuka Pak. Salah, mute-nya dibuka Pak. Pak, dijawab Pak. Kalau nggak bisa jawab, lidahnya. Hidungnya dikasih lidah Pak. Biar ada 2. Hitung 3 turunin aja Bang Dalbo. Ya kenapa sih suka nge-report itu loh. Padahal kita diskusi baik-baik loh. Apa salah akun saya kok di-report? Ini kan tidak ada mengeluarkan kata-kata yang kasar. Diskusi baik-baik. Pak Philip enjoy gitu. Kita hanya ingin mengembalikan akal sehat. Ya kalau Anda tetap menjadi akal mati ya monggo saja. Akal mati itu adalah akal yang dirasuki iblis. Sumber dari pengajaran itu dari siapa gitu. Udah jelas kok, nggak boleh bunuh orang tidak bersalah. Kok imani pula. Ya benar kalau kata Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan inilah yang Anda jadikan Tuhan. Tumbal, ya silakan saja. Tapi jujur dong. Gitu aja sih dari saya. Jangan repo-repo akun lagi ya. Mohon teman-teman di follow akun baru nih. Supaya kita punya ada lagi amunisi lah. Saya berangkat. Insya Allah minggu depan nih saya akan berangkat ke Burundi lagi mencari si Alik. Si Alik belum pulang. Nanya Pak Philip. Berarti hilang dia. Ya. Tapi kena lah tadi Pak Philip itu gua kasih analogi ya. Anaknya diutus ke Burundi. Tega banget dia. Membiarkan anaknya korban. Padahal dia bisa menyelamatkan anak dia gitu loh. Betul. Logis. Lel, selamat sore Lel. Lel. Kayak dekat. Leli, selamat sore. Leli selamat sore Leli.
Leli, buka mute-nya, Leli. Kenapa yang pada naik pada diem aja nih? Sorry kepencet. Nah iya, sama sore. Sorry. Apa yang dipencet? Kepencet itu. Oh, saya nggak rasa ya. Ya Leli, maaf izin dari turun bang. Mau makan? Baru mau ditanya, udah turun. Lebih-lebih ini. Belum apa-apa lah. Wah. Utar Boy, selamat malam. Assalamualaikum. Duh kepencet Bang Dablo. Kepencet. Oh, kepencet juga. Waalaikumsalam. Kepencet itu oleh Pita Salsabila didorong. Oh. Dia mendorong aku. Silakan Bang. Kepencet juga. Ya Bang, kepencet. Selamat sore. Gimana ini? Selamat sore Gondrong. Kayaknya kepencet semua nih naik. Kerjaan pos nih. Wah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk nih Bang Zuma, Bang Handi Selebes, Bang Dalbo, semuanya ada di sini ya. Ya. Terima kasih Bang Dalbo. Setiap hari pagi-pagi aku sudah nongol nih. Aku tengok live-nya Bang Dalbo, ternyata ada. Setiap hari pokoknya pagi-pagi udah nongol duluan nih Bang Dalbo ini. Kalau aku cari inspirasi yang lain-lain belum nongol lagi, mungkin ketiduran kah gimana aku nggak tahu. Tapi Bang Dalbo ini mantap kali nih. Pagi-pagi udah langsung live nih. Saya live-nya itu jam 8. Iya, makanya gini lah Bang Dalbo. Kawan-kawan ngumpul di sini biasanya sampai jam 2, jam 3 doang. Ya. Kalau malam kagak. Iya, oh gitu. Iya. Kalau malam itu saya tuh ada di sahabat Bang Zuma itu. Sampai tidur aku. Ya sama di situ doang di bawah saya. Pokoknya sebelum tidur aku ini dulu bobo dulu sama sahabat Bang Zuma gitu. Baru tidur Ya nanti. sama Bang, saya di situ jaga-jagai Bang Handik. Oh, takut ketiduran. Ya Allah, Masya Allah. Ya pokoknya itulah Bang Dalbo. Kalau pagi langsung aku tengok live-nya Bang Dalbo kan. Aku kan kerja, jadi sambil kerja sambil dengerin Bang Dalbo diskusi itu kan. Ya tertawa sendiri gitu kan kalau jawaban OTN itu muter-muter gitu kan.
Ya, namanya juga Oten Pak. Dibuat pusing kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kef halek Bang Dalbo, Bang Handi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Baik. Ukhti apa kabar? Bang Alhamdulillah. Dalbo boleh izin cerita nggak? Silakan. Asalkan bukan cerita tentang duit. Nggak lupa kan Bang Dalbo sama aku? Siapa ya? Dewi Bang Dalbo. Oh, Dewi. Aku ganti foto. Dewi yang mana ya? Oh, iya. Ya yain aja. Semalam saya telepon Bang Handi kemarin malam. Kan saya punya besan itu kan mualaf kan. Oh iya, saya baru tahu. Sorry. Lanjut. Bu Ingat Haji. kan yang aku, yang besanku mualaf. Iya. Yo, yang bapakku mualaf terakhir. Nah, ngomong-ngomong lah sama beliau tuh. Saya bilang, Pak Guan, pernah baca Bible nggak? Dia ketawa. Pak Guan, mau nggak? Mau buka nggak? Apa namanya? Yang Yesus tidak waras. Oh ya, dibuka sama dia. Kok ono ya, katanya gitu. Terus saya buka lagi begini-gini. Kok ono ya? Akhirnya Pak Guan mau nggak dengar? Saya telepon sama Bang Handi ya, teman saya. Udah di situ ngomong sama Bang Handi. Tahu nggak dia bengong? Seumur hidup saya baru tahu ada istilah dan jorok di Bible. Seperti mari bentangkan permadani sudah dibentangkan gitu. Dia heran Bang Dalbo. Saya aja heran. Apa permadani yang dari masjid tadi aku bentangkan. Lah itu kan suruh selingkuh suami nggak di rumah kan. Dia kaget. Oh no ya Mama Deria. Ada yang Yesus terus dibilangin keluarganya nggak waras. Kok ada ya katanya gitu. Baru sampai dia nggak percaya nanti ya saya masih punya Bible. Saya bilang simpan aja Bible, orang itu bukan kitab suci kok, orang itu buku rangkuman kok, banyak puisi-puisi buka aja, saya bilang gitu. Saya masih hafal kok, dulu saya juga sekolah minggu, saya bilang gitu kan. Oh ya, heran dia Bang Dalbo. Saya sama. Saya dari kemarin Herman itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya Allah. Baik. Coba aku tanya cuman- Bang Handi. Bang Handi apa mana Herman nggak ke dia? dengar dia. Pasti dia dengar dia. Semalam ngomong sama besanku sama Bang Handi, dikasih tahu kan, terus dia nanya begini-gini sama Bang Handi jelasin, dia bengong ya. Bener loh sampai rumah. Aku intip kan, saya masih di Surabaya kan, karena aku baru punya cucu Bang Dalbo, Oh, sudah punya cucu. baru lahir. Oh iya. Berarti sudah nenek-nenek dong. Udah nenek aku, udah Oh, tua. udah nenek. Iya, tapi aku mau kuliah nanti biar nanti bos di rumah tidur sama mahasiswi. Oh iya. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Iya. Baik, itu aja. Terima kasih Mbak Vera, Bang Imrus, Iya, Bang sama-sama, Bu Beni, Dewi. Bang Arif, Bang Pemburu, Bang Handi, kalau dengar Bang Zuma, sama yang paling ganteng host Bang Dalbo. Terima kasih banyak. Jangan begitulah. Iya. Saya ini jatuh dari tempat duduk saya di Kateng Pokoknya ganteng. host yang paling ganteng sedunia di kalangan para apologet adalah Bang Dalbo. Jangan, nanti Bang Arif marah. Nggak masalah. Sekian ya Mbak Vera, terima kasih sudah diizinkan. Ya, sama-sama, Bang Handi, Bu Dewi. terima kasih sudah Jazakallahu diizinkan. khairan. Afwan Habibi, syukron, barakallah. Wassalamualaikum. Wassalamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Benny jambak Oke bang, Ben. saya izin turun dulu ya. Saya standby di bawah saja ya. Iya. Terima kasih Bang Dalbo Makasih. semuanya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben kerja Ben, jambak Oten Ben. Kau nongol lagi? Aku nongol lagi. Iya. Aku dijambak, ngapain dijambak? Herman Bang saya. Dalbo? Bang Dalbo, aku jangan dijambak, ngapa naik lagi? Naik lagi ya? Enggak, aku kaget. Loh kok aku muncul lagi? Aku turun, Siapa yang aku jambak? turun. Turunin, Oke. turunin ganteng, turunin ganteng. Iya. Ini pasti kerjanya Benny nih. Assalamualaikum. Benny kenapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya si Benny itu. Orang baru turun dinaikin lagi. Yuk, oten-oten yang mau diskusi silahkan di multi-multi ya. Selamatkan sore Bang Chef. Selamat Bo. Selamat tinggal. Jadi bukan selamat sore itu, selamat tinggal itu. Yuk, teman-teman yang lain dari otan-otan yang mau diskusi silakan naik. Cuma ini doang. Tak mau Yuki apa? Bros. Bros. Lanjut Bang Dalbo, denger aja nyimak Bang Pembina Dalbo. Tritunggal. Iya. Anda kan pembina Tritunggal. Benny kok nggak ada suara Benny, kerja Ben. Lanjutlah. Ayo silakan Tuan Oten yang mau naik. Yo, otan yang mau naik buat dibeli Siapkan daftar. Bang Idrus.